진실은 무엇인지 보일 테니까. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Military Prosecutor Doberman. Film ini mengisahkan tentang seorang jaksa militer bernama Doberman yang menjadikan pekerjaannya sebagai ladang untuk meraih kesuksesan dan kekayaan. Baginya, pekerjaan hanyalah sarana untuk menemukan kesuksesan. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini yang bernama Doberman yang sedang digantung seseorang di gedung bertingkat. Sosok misterius itu lantas memotong talinya. Film kemudian flashback saat Beman duduk di bangku SMA. Karena sering membuat onar, Beman lagi-lagi harus dikeluarkan dari sekolah hingga tidak ada satupun SMA yang mau menerimanya. Bibinya yang seorang polisi bernama Sokyung marah dan menganggap keponakannya ini sengaja tidak ingin lulus SMA agar tidak bisa ikut wajib militer. Singkat cerita, Beman belajar dengan tekun mengikuti kuliah hukum perdata hingga lulus menjalani ujian pengacara, padahal dia murid SMA yang putus sekolah. Beman kemudian melamar ke kantor hukum Law N1. Para pengacara senior di sini menertawakannya karena Beman hanya lulusan SMP tapi ingin menjadi pengacara. Setelah meluapkan kemarahannya, Beman pergi untuk membeli mie samyang. Tiba-tiba muncul Yong Mun-gu yang mengelola firma hukum Law N1. Terungkap di sini bahwa kedua orang tua Beman adalah tentara yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Sejak usia 10 tahun, Beman dibesarkan oleh bibinya. 10 firma hukum yang dia datangi faktanya menolak lamaran Beman. Dia kemudian diajak ke kantornya yang mewah. Beman akan dia terima menjadi pegawainya asalkan mau menjadi jaksa militer atau istilah kita polisi militer. Awalnya Beman menolak, namun setelah Mun-gu menawarkan gaji 5 kali lipat dari pengacara sombong yang mengejeknya, dia pun menceritakan sebuah kisah. Kala itu, Beman kecil sedang dalam perjalanan dengan kedua orang tuanya. Tiba-tiba sebuah truk muncul di depan mobil mereka hingga terjadi tabrakan yang membuat kedua orang tuanya meninggal. Inilah yang membuat Beman trauma dan tidak ingin mengikuti wajib militer. Jangankan 5 kali lipat, 50 kali lipat pun tidak akan dia terima. Mun-gu mengatakan militer adalah tambang emas bagi mereka yang berkuasa di negeri ini. Tapi militer pun menjadi titik tekanan bagi mereka yang kaya dan berkuasa. Mun-gu hanya ingin Beman berdinas di militer selama 5 tahun dan setelah itu dia akan menawarinya pekerjaan sebagai mitra di firma hukumnya. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, seorang wanita bernama Kapten Chawo dilantik menjadi jaksa militer. Sedangkan Beman sendiri ternyata sudah lebih dulu diangkat menjadi kapten dengan posisi jaksa militer. Beman kemudian melihat barak yang ditempati Sersan An Suho. Dengan penuh perhatian, Beman akan memberikan fasilitas yang lebih baik untuknya dari mulai AC, kemudian mendapat perawatan di rumah sakit luar setelah melihat gigitan nyamuk di tangannya. An Suho yang sedang mengikuti wajib militer itu ternyata anak dari seorang presdir sebuah bank besar di Korea. Beman kemudian kembali ke kamar baraknya An Suho yang sudah dilengkapi AC, bahkan kulkas komplit dengan minumannya. Bagaikan kamar hotel, dia tempati barak ini seorang diri. Tak hanya itu, perlakuan istimewa Suho dapatkan juga karena komandan peletonnya sendiri yang mencucikan bajunya. Suho berterima kasih karena Kapten Beman mau memberikan semua fasilitas ini kepadanya. Singkat cerita, An Suho dilaporkan ke pengadilan militer karena semua fasilitas mewah ini. Suho minta bantuan Beman untuk meluruskan tuduhan ini. Tapi saat Beman mengajukan pertanyaan, Suho merasa telah dijebak karena dia harus mengakui semua fasilitas dan perlakuan khusus yang diterimanya. Sebagai jaksa militer baru, Chawo ingin belajar cara yang dilakukan Beman saat menginterogasi tersangka. Kasus ini mencuat ke publik karena anak pejabat atau penguasa yang mengikuti wajib militer harus mendapat perlakuan yang sama. Akibatnya, ayah dari Suho yang menduduki jabatan presdir bank itu mundur dari posisinya. Semua ini rupanya bagian dari rencana Mun-gu dan seseorang yang memberinya perintah. Termasuk berhubungan dengan pinjaman 500 juta dolar yang tidak akan dibayar karena kasus ini. Chawo-in ingin belajar menjadi jaksa militer yang baik seperti yang dilakukan Beman yang akan bebas tugas sebentar lagi. Komandan marah kepada Chawo-in karena berani menghakimi atasannya sendiri setelah disuruh menjawab pertanyaannya. 첫날부터 법무실 최상급자를 들이받은 장교든 병사든 군대는 똑 늙어 빠진 말년.
Setelah berhasil menuntaskan tugasnya, Baeman mendapat bayaran uang yang sangat besar yang diberikan oleh Moon-go. 이제 출근할까요? 꼬리꼬리한 냄새가 좋을 뿐입니다. Bos besar yang bernama Taenam menghubungi Moon-go untuk melakukan pertemuan di kartel. Saat itu juga, Baeman tertarik untuk bertemu dengan bosnya Moon-go, tapi dia menjawab ini bukan waktunya. Dan inilah sosok Taenam, pimpinan perusahaan AIM Defense yang masih muda dan belagu karena merasa berkuasa bisa melakukan apapun kepada seseorang sesuka hatinya. 용서는 나한테 빌 게 아니지. 싫어? Bahkan Moon-go pun harus melakukan perintahnya. Saat mereka berdua sedang mengobrol, datanglah temannya yang seorang penyanyi bernama Ellen dan wanita polos bernama Sena. 돈에 충성하는 사람은 없어. 그 군발 그러자. Di dalam penjara militer, Suho memohon kepada Baeman untuk membebaskannya karena dia merasa tidak bersalah. Disinilah terungkap ketika Suho, dulunya yang masih seorang pelajar, memukuli teman sekolahnya hingga tewas. Demi memalsukan peristiwa itu, rupanya Suho merubah identitas dan perilakunya seperti pria yang polos, padahal faktanya dia ini seorang penjahat dengan watak psikoplok. Sena tidak menyadari jika minumannya telah diberi bubuk narkoboy oleh si Ellen dan Taenam. Ketika sedang bertugas, bibinya Baeman dikejutkan dengan kedatangan wanita yang mengalami kekerasan seksual. Di saat Baeman dan dua anak buahnya sedang berjalan, tiba-tiba seorang tentara menyandra Chawo. Saat itulah Baeman langsung beraksi untuk menyelamatkannya. Karena kantornya bersebelahan, Baeman merasa ada yang aneh dengan Chawo-in. Tapi anak buahnya malah menyiratkan hal yang berbeda, seolah kaptennya ini sedang jatuh cinta kepada Chawo-in. 군발사님, 아까 차우인 좀 이상하지 않다. 그 정확한 다. 우리 군발사님이. Setelah selesai dinas, Chawo-in rupanya menyamar menjadi wanita cantik dengan wig merahnya ke lokasi persembunyian si Ellen dan komplotannya. Dia memaksa si Ellen untuk menyerahkan ponselnya yang berisi adegan pelecehan kepada Sena. Ellen menolaknya dan berniat untuk menghajar wanita ini. Padahal dia adalah jaksa militer yang punya kemampuan ahli bela diri. Di waktu yang sama, Baeman melihat seluruh catatan kepribadian Chawo-in dan salah satunya tidak punya lisensi taekwondo dan tidak punya pengalaman di firma hukum. Setelah mereka semua dihajar habis, Chawo-in mengambil ponselnya si Ellen dan kemudian membiusnya. Baeman heran kenapa Chawo-in menjadi jaksa militer. Ternyata dulu ayahnya pemilik perusahaan besar bernama IM berdasarkan inisial nama Woo-in yang dibalik. Dan satu lagi sesuai juga dengan inisial di kalungnya. Baeman dan anak buahnya Sang-ki membahas tentang perusahaan AIM Defense milik Taenam. Hasil riset Jungsik, perusahaan yang didirikan 30 tahun lalu itu bergerak dalam bidang industri pertahanan. Kemudian berkembang dalam produksi pesawat, mesin, robot, hingga sistem keamanan. Faktanya, ibunya si Taenam Jenderal Hwayung, wanita pertama dalam sejarah militer Korea yang mendapatkan 2 bintang. Kala itu, perusahaan ini dianggap membocorkan rahasia militer, memanipulasi pasar, dan menggelapkan uang. Setelah perusahaan itu bangkrut, Taenam membelinya dengan murah, tapi Taenam rumornya hanya sebagai boneka. Pimpinan perusahaan sebelumnya yaitu Hochul mengalami kecelakaan misterius hingga meninggal dunia saat dalam proses peradilan. Yang mencurigakan, jaksa dalam kasus ini adalah Moon-go. Baeman cukup terkejut dengan semua fakta ini, apalagi saat ini dia juga bekerja kepada Moon-go. Kesimpulannya, Moon-go mendapatkan bagian dari Taenam setelah berhasil menjebak Hochul. Dengan bantuan seseorang, Ellen dan komplotannya disandra oleh Woo-in dan temannya itu untuk disekap di sebuah lokasi. Ternyata saat itu, Woo-in diminta bantuannya oleh sahabatnya Sena setelah mengalami pelecehan seksual di klub kartel. Berdasarkan info dari bibinya Baeman, Woo-in langsung memburu mereka. Sena khawatir para pelaku yang merekam dirinya akan menggugah di medsos yang dapat menghancurkan seluruh hidupnya. Dan kini, video itu telah diberikan kepada Sena. Media mulai dihebohkan dengan hilangnya si penyanyi Ellen. Begitupun dengan Moon-go dan Taenam sebagai temannya yang terkejut setelah mendapat informasi ini. Taenam mulai menyadari ini semua gara-gara tindakan bodohnya dengan Ellen kepada gadis itu. Taenam berniat minta bantuan Baeman untuk membantunya dalam hilangnya Ellen meskipun awalnya Moon-go kurang setuju. 이제 됐죠?
알레고 말입니까? 그 황제복 군 검사도 조만간 시킬 일이 하나 있거든. Beman lalu dipanggil oleh Mongu untuk menyelidiki hilangnya Ellen. 널 끌고 카드 치는 아지트가 있어. 묻지 않냐고요? Saat melihat rekaman CCTV, Beman melihat sosok perempuan menggunakan wig merah memasuki apartemennya Ellen. Di dalam apartemennya, dia juga menemukan bercak merah dan potongan rambut dari wig merah itu. Woo-in membelikan jam mewah untuk Beman sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya saat insiden interogasi. Scene berpindah ke penjara militer. Seorang gangster dengan tato di lehernya datang menemui An Soo-ho yang harus merasakan jeruji penjara setelah Beman berhasil membongkar kejahatannya. An Soo-ho menugaskan ketua gangster ini untuk menghabisi Beman. Saat latihan menembak, ternyata tembakan Woo-in melenceng dari kertas target. Beman kemudian mengajarinya cara menembak yang baik dan benar agar tepat sasaran. Saat Beman mendapat telepon, dia terkejut tembakan Woo-in justru lebih baik darinya. Beman kemudian menunjukkan sosok wanita itu dan darah dari DNA-nya Ellen kepada Mongu. Beman kemudian datang ke klub kartel untuk mencari informasi. Petugas di sana sempat menghalanginya, tapi untungnya ada satu petugas keamanan yang mengenalinya sebagai jaksa militer. Ternyata dugaannya benar, Tae-nam terlibat dalam kasus ini. Ellen dan komplotannya ditempatkan di sebuah gudang yang jauh dari kawasan penduduk. Atasan Beman kembali dibuat kesal karena Woo-in selalu memojokkannya dengan peraturan militer yang sangat dihafal betul olehnya. Beman baru tahu dari atasannya bahwa komandan divisi infanteri ini akan dipimpin oleh seorang jenderal wanita yaitu Hwa-yung yang berhasil mengalahkan jenderal-jenderal lainnya. Beman melaporkan hasil penyelidikannya tentang seorang wanita bernama Sena yang mencabut laporannya setelah mendapat pelecehan dari Ellen. Dia juga mengetahui Tae-nam terlibat dalam kasus ini, tapi Mongu melarangnya ikut campur terlalu jauh. Hanya satu yang dia inginkan, yaitu bertemu dengan Tae-nam. Setelah memperkenalkan namanya sebagai Doberman, anak jenderal ini bermaksud menertawakannya dengan nama Doberman. Beman ingat betul, sejak kecil dia sering diejek dengan nama itu. Mau murid atau guru akan dilemparnya dari kelas. Tae-nam sudah mengetahui tugas Beman sebagai jaksa militer salah satunya adalah memenjarakan orang yang menghindari wajib militer. Beman dan Mongu terkejut setelah Tae-nam mengatakan tidak ingin mengikuti wajib militer. Tentu saja hal ini bukan masalah mudah karena di Korea wajib militer itu harus ditempuh oleh setiap warga negaranya. Sempat mengangkat kursi, tapi ternyata Beman berlutut karena dia akan berusaha untuk mengabulkan keinginan Tae-nam. Mongu sempat marah dengan keputusan Beman yang menerima tugas ini. Mongu makin marah kepada Tae-nam padahal dia atasannya. Tapi Tae-nam tetap pada keputusannya meskipun ibunya dipastikan akan murka kepadanya. Lantas, apakah ini bagian dari rencana Beman untuk menjatuhkan mereka semua? Ataukah dia menginginkan uang dan kekuasaan seperti halnya mereka? Sena terkejut saat Tae-nam tiba-tiba muncul di belakangnya ketika dia memegang rekaman pelecehannya. Di saat dia akan merebutnya, tiba-tiba anak buah ibunya datang. Saat itu juga, Tae-nam dibawa oleh ibunya untuk menuju lokasi pelantikan. Woo-in dan Beman terkejut saat sebuah mobil mencegat mereka. Ternyata pelakunya si ketua gangster yang bernama Sul-ak. Ayahnya Sul-ak ini mafia tentara yang mencuri pasokan militer dan mengirim prajurit ke pabrik batu batanya. Karena itu, Beman memenjarakannya. Sejak saat itulah Sul-ak berambisi untuk balas dendam kepada Beman. Karena situasi ini akan berbahaya, Woo-in disuruh untuk diam di dalam mobil. Tiba-tiba, puluhan anak buah Sul-ak datang mengepung Beman. Pertarungan solo versus sekuat pun dimulai. Di sini, Woo-in justru santuy saja melihat Beman mulai ripuh dikepung oleh mereka. Akhirnya, Woo-in keluar lalu mencopot wiper mobilnya untuk digunakan menghajar komplotan gangster ini. Dalam satu kali pukulannya saja, mereka langsung tumbang. Alhasil, Beman makin terkejut siapakah Woo-in ini sebenarnya. Saat kembali ke mobil, Beman menemukan wig merah yang membuatnya makin bertanya-tanya. Diam-diam, Beman mencopot satu rambut untuk memastikan apakah sama dengan rambut yang dia temukan di apartemennya Ellen. Jenderal Hwa marah besar kepada Tae-nam setelah berniat menghindari wajib militer.
Ternyata Taenam sangat takut kepada ibunya ini. Sesampainya di lokasi pelantikan, Hwayung langsung dikerumuni wartawan karena satu-satunya wanita dalam tubuh militer Korea yang berhasil menempati posisi penting sebagai komandan divisi infanteri. Sebagai jaksa militer, Woo-in tidak gentar apapun jabatan mereka meskipun sekelas jenderal sekalipun. Jika mereka berbuat kriminal, pasti akan dijebloskannya ke dalam penjara. Saat Taena masuk ke ruangan ibunya, dia melihat sebuah piala dengan bentuk granat. Mulai terungkap di sini. Saat dia masih pelajar, Hwa membawanya ke sebuah lokasi untuk memberi hukuman kepada anaknya ini karena berbuat onar di sekolah hingga teman sekelasnya buta. Hwa menyuruhnya memegang granat asli, lalu pinnya dilepas hingga si Taenam kencing di celananya karena ketakutan. Hwa tidak ingin putranya ini merusak reputasi militernya. Saking kesalnya, jenderal ini menginjak kepala anaknya sendiri. Taenam balik meluapkan kemarahannya kepada Mongu karena melaporkan rencananya kepada ibunya. Su-ak sendiri kesal karena dia dan anak buahnya justru dihajar oleh seorang wanita. An Su-ho memberitahunya bahwa dalam beberapa hari ini, Beman bebas tugas dari jaksa militer dan hanya jadi pengacara biasa. Saat itulah mereka bisa beraksi lagi untuk balas dendam. Beman kembali melanjutkan penyelidikannya untuk mengungkap siapakah Woo-in sebenarnya. Di sisi lain, dia harus menemukan Ellen agar bisa menggeser posisi Mongu dan lebih dekat dengan Taenam. Saat Woo-in masuk ke toko baju, Beman membuntutinya. Tapi aksinya hampir ketahuan dan terpaksa Beman membeli tas wanita yang sangat mahal agar Woo-in tidak melihatnya. Tas itu pun terpaksa diberikan kepada bibinya. Bibinya ini tidak percaya karena sejak SMA dia tidak mau menjadi militer, tapi sekarang justru menjadi seorang perwira polisi militer. Seorang pria yang jadi dokter bedah militer diam-diam datang menemui Beman untuk membantu membebaskan temannya yang seorang dokter juga dari pengadilan militer. Caranya adalah Beman harus kalah di pengadilan tersebut. Pria ini mengaku ingin bekerja di rumah sakit tempat ayah temannya itu menjadi direktur. Kasus ini menimpa seorang tamtama bernama Huang yang mengalami kejang-kejang, lalu dia dibawa ke rumah sakit militer dengan diagnosa quadriplegia. Dokter yang mengobatinya menyangkal memberikan obat yang salah. Beman dan Woo-in kemudian menemui tamtama tersebut di rumah sakit sipil. Saat itu terjadi pertengkaran antara dokter bedah dan perawat. Ternyata dokter militer ini sedang mabuk saat memeriksa Huang dan akibatnya dia salah memberi obat. Ketika dikonfirmasi, perawat ini justru membela si oknum dokter. Woo-in pun merasa aneh karena Beman terkesan membela juga perawat ini. Ternyata perawat itu sudah disetting pengakuannya oleh si oknum dokter militer ini. Ketika dokter ini diinterogasi, Woo-in kembali merasa aneh karena lagi-lagi Beman membela tersangkanya. Tiba saatnya hari pengadilan digelar. Beman menjelaskan tentang peristiwa yang membuat Huang lumpuh. Dia menunjukkan dua botol yang sama tapi mengandung zat yang berbeda. Beman sempat beradu argumen dengan pengacaranya. Saat di toilet, pengacara ini sudah tahu jika Beman akan membantu melepaskan kliennya sesuai perjanjian. Tiba-tiba, Beman ingin menghadirkan saksi yang tiada lain teman si oknum dokter ini alias orang yang minta bantuan kepada Beman. Terungkap dalam kesaksiannya, dia dan dokter militer ini minum alkohol di malam sebelum dia berdinas. Bahkan ada rekaman CCTV di sebuah bar yang jadi bukti konkretnya. Alhasil, oknum dokter militer ini tidak bisa mengelak lagi. Woo-in yang awalnya kesal dengan Beman justru dibuat kagum dengan strateginya. Ternyata malam itu Beman justru balik mengancam teman si dokter ini untuk memberi kesaksian apa adanya. Karena jika tidak, dirinya lah yang akan Beman habisi. Melihat berita dalam kasus ini, Jenderal Hwa akhirnya tahu jaksa militer Beman adalah bawahannya dan dia juga yang berencana untuk merencanakan anaknya lepas dari wajib militer. Beman kembali membuntuti Woo-in yang datang ke sebuah perusahaan bernama Kang Solution. Di saat yang sama, Sang-ki memberikan laporannya kepada Beman bahwa fan yang keluar dari apartemennya Ellen milik perusahaan ini. Di atas atap itu, Woo-in bertemu dengan CEO-nya yang bernama Ha-jun, ahli IT.
Kisah keduanya bermula 1 tahun lalu di New York, Amerika. Saat itu, Woo In menyelamatkan Ha-jun dari komplotan pencuri. 그냥 그 좋은 머리로 고작 두 번. Tapi dia juga menghancurkan laptopnya Ha-jun karena membuat program yang mencuri informasi kartu kredit orang. Sejak saat itu, ayah Woo In memberinya modal untuk Ha-jun mendirikan perusahaan karena melihat otaknya yang cerdas. Ha-jun jugalah yang membantu Woo In menangani Ellen dan komplotannya. Akhirnya, di sini Baeman bisa menyimpulkan teka-teki hilangnya Ellen yang berkaitan dengan korbannya Sena yang minta bantuan kepada Woo In. Karena faktanya, wig merah itu milik Woo In sama persis dengan potongan rambut yang ditemukan di apartemennya Ellen. Lantas, apakah Baeman akan menangkap Woo In? Mongu diutus oleh Jenderal Hua untuk mendapatkan video itu. Jadi, dia mengancam Sena jika ibunya mau selamat, dia harus menyerahkan videonya. Karena mengaku tidak memilikinya, Mongu mengancam agar tidak menyebarkannya. 그냥 미안하긴 뭐가 미안해. 사나 씨한테 달렸어요. Untuk pertama kalinya, Baeman dipanggil oleh Jenderal Hua. Karena sebentar lagi Baeman akan dibebas tugaskan, Hua sempat bertanya tentang seorang pengacara yang membantu membebaskan orang dari wajib militer. Baeman terkejut saat mendapat pertanyaan itu. Dia mendatangi langsung Mongu karena yakin dialah yang membocorkan informasi ini kepada Jenderal Hua. Saat itu juga, Baeman memutuskan kerjasama mereka dan akan langsung bekerja kepada Taenam tanpa perantaranya. 내가 말하지 않으면 노 장군님이 계속 모르고 우리 비즈니스는 검사는 노화영 장군의 Sang-ki akhirnya menemukan lokasi tempat Ellen dan komplotannya disekap. Woo In yang memasang kamera pengintai tetap santuy saat Ellen berhasil ditemukan oleh Baeman. Woo In kemudian menyerahkan video itu kepada bibinya Baeman untuk digunakan sebagai bukti menangkap Taenam. Malam itu, Baeman datang menemui Taenam di klub kartel. Baeman ditawari posisi penting sebagai penasehat hukum di perusahaannya. Baeman setuju, apalagi perusahaan ini bergerak dalam bidang militer. Saat Baeman ke toilet, tiba-tiba tim kepolisian datang ke sini untuk menangkap Taenam. 소영장입니다. 동영상이 Karena bibinya melihat dia, Baeman langsung kabur dari sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Wajahnya bahkan hampir dilihat oleh bibinya. Baeman sempat berhasil mengelabui bibinya. Namun tiba-tiba mesin mobilnya mengalami masalah hingga mobilnya terbalik. Woo In datang untuk menyelamatkannya karena Baeman harus tetap berada di militer berjuang bersamanya. 여기 남아서 저와 함께. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Terungkap di sini, saat Baeman memasuki klub kartel, ternyata Woo In berada di sana mengawasinya. Bahkan, dia juga melihat mobil van yang berisikan kelompok gangster Sul-ak. Sementara itu, ternyata telunjuk kanannya Jenderal Hua Yung potong. Namun belum jelas apa yang melatar belakanginya. Dia cukup terkejut saat polisi akan menangkap anaknya. Jadi, saat Baeman sedang dikejar oleh bibinya, ternyata Woo In lah yang memberikan kunci mobil. Dan si gangster koplak ini ketakutan setelah melihat Woo In di sana. Ketika Baeman sudah berhasil lolos dari bibinya dan hendak pulang, saat itulah Woo In meledakkan mesin mobilnya hingga Baeman hampir terbunuh. Ternyata ini dia lakukan untuk membuka ingatan masa lalunya Baeman. 현재도 없다. 제대 못하십니다. 비로소 이제 뭘 잊고 살았는지. 나한테 이런 이유가 뭐야? Tiba-tiba Baeman sudah berada di rumah sakit. Won-gu datang ke kantor polisi untuk membawakan pakaiannya Taenam. 왜 혼자 왔어요? 어머니는요? 스프레이. Saat dikerubuni wartawan, anak manja ini langsung marah-marah. Sementara itu, Baeman yang kembali ke markas meluapkan emosinya kepada Woo In yang hampir saja membunuhnya. Woo In sengaja melakukan ini agar Baeman ingat dengan kecelakaan itu yang menewaskan kedua orang tuanya. Sang-ki memberikan flash disk yang berisi video tentang Woo In. 그래서 말이야, 내일 개줄 차우인도 해결하고.
Karena sebelumnya dianggap kabur, sendirian Beman datang memegang tali anjingnya si Taenam saat datang ke kantor polisi untuk menjemputnya pulang. Dengan mudah, anak jenderal ini kembali dibebaskan karena pengaruh ibunya. Meski begitu, Taenam dilarang meninggalkan negeri ini karena statusnya masih menjadi tahanan kota dan proses sidang akan tetap berjalan. Mongu memberi masukan kepada Taenam agar mengikuti wajib militer. Dengan begitu, kasus ini akan dilimpahkan ke persidangan militer karena dari mulai jaksa, penyidik, hingga hakimnya semua bawahan Jenderal Hua. 현재 요 며칠 계셨던 유치장과 감옥은 아주 그걸 지금 대책이라고 내나요? 봐요. 도배만 군검사 말이 힘들다잖아. 이 노아영 장군님의 부하로만 채워진 법정이 저 회장님 그리고 노장 다 어머니가 하란 대로 한다는 거지. Di markas militer, Jenderal Hua sedang melakukan makan malam dengan para bawahannya. Tapi seorang perwira bernama Kang In menganggap Hua sebagai atasan biasa dan tidak perlu hormat kepadanya. Saat Kang In masuk ke toilet, Jenderal Hua langsung memberinya pelajaran. 이 못나고 찌질한 대가리가 들어갈 곳은 여기야. Beman melihat rekaman video tersebut yang berisi wawancara Han Jun tentang pencapaian karirnya ini, karena buah dari pimpinan AIM Defense yang bernama Ho Chul, ayah dari Woo In. Beman kemudian memanggil Woo In untuk berbicara empat mata. Dia sudah tahu jika target sebenarnya Woo In adalah Taenam yang telah menjebak dan merebut perusahaan ayahnya. Dan saat itu, Won-gu sebagai jaksa yang menyeret ayahnya. Fakta lainnya, Woo In memasang alat penyadap yang disembunyikan di dalam jam tangan yang diberikan kepada Beman untuk mengawasi gerak-geriknya. Sebenarnya, target utama Woo In adalah Jenderal Hua yang menguasai perusahaan AIM Defense. Woo In menyebut, kini giliran Beman untuk mencari sendiri kasus kecelakaan yang menimpa orang tuanya. Han Jun terlihat sedang melakukan uji coba mobil militer dengan remote jarak jauh. Setelah itu, dia menemui Woo In terkait rencana mereka untuk mengajak Beman dalam menjatuhkan Jenderal Hua. Pulang ke rumahnya, Beman melihat kembali berkas lama orang tuanya. Selain melihat kartu nama penyidik yang menangani kasus kematian orang tuanya, dia melihat foto orang tuanya sedang bersama Ha Chul. Woo In mulai paham saat menemui Sena, ternyata Won-gu sengaja mengancam Sena dengan tujuan video itu agar dirilis, dan dengan begitu Taenam akan ditangkap. Beman akhirnya menemui tentara senior bernama Sang Jin yang saat itu menangani kasus kecelakaan orang tuanya. Informasinya, berkas kasus itu telah dimusnahkan. Sang Jin tidak bisa menjelaskan sebelum Beman mengingatnya sendiri. Taenam tidak bisa membangkang perintah ibunya untuk mengikuti wajib militer, karena langkah ini akan membuat saham perusahaan mereka kembali stabil. Jenderal Hua ternyata yang membiarkan video itu dirilis. Selama anaknya mengikuti wajib militer, pimpinan perusahaan AIM Defense akan diambil alih sementara waktu oleh Mongu. Dengan keputusan ini, Mongu merasa sudah menang dari Beman. Woo In sudah paham dengan rencana busuk yang dilakukan si Jenderal Hua. Woo In minta kepada Sang Jin untuk membiarkan Beman mengingat sendiri peristiwa tersebut dan setelah itu barulah mereka membuka seluruh tabirnya. Dasar anak manja, dia mengira masuk militer seperti wisata. Taenam mau membawa barang-barang pribadinya yang tidak diperlukan. Hari ini, Taenam resmi mengikuti wajib militer. Tepat di hari Beman dibebas tugaskan dari wajib militernya. Saat Beman menghadap Jenderal Hua untuk pamitan, justru jenderal ini mencekiknya karena marah dengan rencana yang dilakukan terhadap putranya. Saat Beman menangkisnya, dia melihat jari Hua yang mengingatkannya kembali kepada peristiwa kelam itu. 1 bulan kemudian, persidangan militer digelar. Woo In bertindak sebagai jaksa. Taenam yang sebagai tersangka datang bersama pengacaranya Mongu. Tiba-tiba, Beman datang ke sana untuk menjadi jaksa militer. Ternyata, kala itu Beman mengingat Hua sebagai prajurit yang menyebabkan orang tuanya kecelakaan. 잠시 그 웃음을 기억해내는데 6 tahun lalu, saat Ha Chul dan Woo In mengalami kecelakaan mobil, Jenderal Hua merasa telah berhasil menjalankan rencananya untuk menguasai perusahaan AIM Defense. Won-gu yang saat itu menjadi jaksanya mendapat imbalan dari Hua untuk membentuk perusahaan firma hukum khusus militer. Kala itu, Hua seolah menyelamatkan Beman setelah kecelakaan itu sebagai alibi karena pihak yang bersalah tidak akan menyelamatkan seorang anak. Seperti yang terjadi kepada Woo In saat ayahnya tewas dalam kecelakaan itu.
3 tahun lamanya, Wu In berjuang untuk mengembalikan kekuatan fisiknya. 2 tahun dia belajar untuk menjadi jaksa militer. Karena itu, Wu In butuh bantuan Beman untuk membalaskan dendam kematian orang tua mereka. Karena ingatannya masih belum pulih, Beman menolak ajakannya. 얼마나 도움이 동안 복수를 계획한 넌 Setelah keluar dari jaksa militer, Beman bergabung dengan firma hukum yang menawarkan gaji besar dan fasilitas mewah. 처음 있는 일입니다. Jenderal Hua rupanya berkomplot juga dengan seorang menteri bernama Li agar mendapatkan posisi pentingnya. Sokyu melimpahkan berkas kasus Sena kepada Wu In. Dia juga sempat melihat bekas ruangan keponakannya itu. Setelah menempati pekerjaan barunya, Beman kedatangan klien pertamanya yang ternyata adalah Ha-jun. Ternyata kedatangannya untuk menggugah kembali Beman tentang kecelakaan orang tuanya yang direncanakan oleh Hua hingga militer menutupi kasus tersebut. 전까지 브레이크를 밟지 않. 당신 같은 이 모든 조작을 밝혀냈던 그 사건에 당신에게 이 말을 했. Karena penasaran, Beman kembali menemui Sang Jin. Beman kecil menunjuk seorang tentara yang telunjuknya potong. Dia malah tersenyum saat melihat kedua orang tuanya meninggal. 아빠랑 같이 일하는 군인이야. 배만이 너였어. Saat sedang santuy, Beman kembali mendapat masalah karena Sul-ak dan anak buahnya kembali muncul. Gangster ini mengajaknya ngahanca. 그러면 우리 무슨 사이냐? 연하고 꼬리를. Meski sempat tidak berdaya, Beman bangkit untuk menghajar si koplak ini. Padahal Wu In melihatnya di sana. Hua menemani makan seorang politikus yang selama bertahun-tahun membantunya mendapatkan jabatan ini. Taenam mulai merasakan beratnya mengikuti wajib militer. Dari mulai dibentak-bentak hingga makan dengan menu yang tidak sesuai harapan. Terbiasa dengan segala kemewahannya, Taenam malah membanting makanan tersebut. Alhasil, pelatih langsung memarahinya. Bahkan, dia dianggap tidak setia kawan di saat kawan-kawannya melakukan push-up. Taenam benar-benar merasa tersiksa dengan latihan militer ini. Tapi, Jenderal Hua yang mengawasinya justru menyuruh anak buahnya tidak segan-segan untuk memperlakukan anaknya sama dengan tentara lainnya. Beman akhirnya merubah keputusannya keluar dari firma hukum itu dan kembali menjadi jaksa militer. Dia datang ke persidangan untuk membantu Wu In. 제가 도배만 네, 브리핑 드리겠습니다. 네? 그만. Dia berjanji akan menyingkirkan semua orang yang terlibat dalam kecelakaan orang tuanya. Sebagai korban, Sena menceritakan asal mula kejadian yang merenggut kehormatannya itu. Ellen dan Taenam sengaja mencocokinya dengan minuman keras dan narkoba yang dimasukkan ke dalam minumannya. Bahkan saat itu, Taenam mengancamnya dengan pecahan botol. Yang menarik, puluhan marinir yang hadir dalam persidangan ini adalah anak buah Hua yang duduk hanya sebagai penonton. Saat giliran Mongu melakukan pembelaan, pengacara cerdas ini tidak membantah dengan narkoba yang ditemukan di dalam tubuh Sena. Tapi, apakah itu akan membuatnya ingat betul bahwa Taenam yang telah mengancamnya dengan pecahan botol? Karena faktanya, sidik jari Ellen juga ditemukan di pecahan botol tersebut. 일으켰습니다. 이것은 곧 한세라 이상입니다, 재판장. Ternyata, Beman memberi kejutan kepada mereka semua dan kembali menjadi jaksa militer termasuk kepada Wu In. Mongu meminta Hua tidak hadir di persidangan kedua demi kebaikan putranya. Tentu saja, Taenam khawatir karena tidak ada yang memelototi hakimnya. Ellen yang sudah menjadi tersangka dihadirkan dalam persidangan kedua ini. Sebelum persidangan, Mongu sudah menemui Ellen di penjara agar menanggung kesalahan Taenam dan mengaku di pengadilan. Karena jika tidak, Ellen justru akan menanggung hukuman yang lebih berat. Dalam persidangan, Ellen mengaku memecahkan botol tersebut dan digunakan untuk mengancam Taenam agar mereka. Wu In tidak percaya dengan pengakuan Ellen yang berbeda saat diinterogasi polisi.
Sebagai buktinya, Mongu menunjukkan rekam medis bahwa Taenam sebenarnya mengalami gangguan ereksi alias loyo, jadi tidak mungkin melakukan pelecehan seksual kepada korban. Alhasil, seluruh tentara yang hadir menertawakannya. Meskipun Taenam tidak terima dipermalukan, tapi akhirnya dia dibebaskan dari kasus ini. 말이들 앞에서 개망신주라고 여기 Dan meskipun Woo-in merasa gagal, tapi Baeman berjanji akan tetap membantunya. 말 잘 들어. 바로 내가 응징할 거니까. Tiba-tiba, Mongu mendapat informasi bahwa Taenam kabur dari markas militer. Taenam terlihat sedang kabur menghindari kejaran pasukan militer. Dia merasa telah dipermalukan dan tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh ibunya. Lantas, bagaimanakah awal kisahnya? Setelah resmi kembali menjadi jaksa militer, Baeman diminta datang ke sebuah kafe yang memiliki ruangan rahasia sebagai markas yang digunakan Woo-in dan Han-jun untuk menyusun strategi menjatuhkan Jenderal Hua. 2년 동안 준비를 많이 했네. Woo-in kemudian menampilkan deretan foto dari jajaran organisasi prajurit rahasia bernama Masyarakat Patriotik dan salah satu anggotanya adalah Hua. Pimpinannya adalah Lee Jae-sik. Organisasi mereka ini sangat serakah dan menyebabkan orang tua mereka meninggoy. Selain Hua, ada Brigjen Mosup, jaksa militer yang menangani kasus orang tua Baeman. Kemudian Letkol Ki-chun yang dikenal pahlawan tambang. Serta ada Brigjen Kang In, teman sekelas Hua sekaligus saingannya yang bisa mereka manfaatkan. Lee Jae-sik yang akan diangkat menjadi Menteri Pertahanan Nasional inilah yang mengendalikan Hua. 긴 거미줄속으로 날 데려왔네. Saat agenda makan, Taenam ditertawakan oleh seluruh prajurit. Bahkan pelatihnya datang membawakan menu istimewa, yaitu seekor belut hidup. Malam itu, Taenam nekat masuk ke dalam truk es untuk melarikan diri. Hua terkejut saat mendengar anaknya melarikan diri. Meski dia adalah putranya, anak buahnya ditugaskan untuk melakukan pencarian sesuai protokol karena dia tidak ingin mencoreng namanya ataupun seluruh prajurit. 60만 국군 장관. Hua langsung memanggil Mongu. Mereka berencana untuk memanfaatkan Baeman atas kaburnya Taenam, tapi belum jelas apa rencananya. Taenam kemudian meminjam ponsel seorang pekerja bangunan yang sedang menghangatkan diri. Pekerja ini terkejut karena rekeningnya langsung bertambah besar setelah Taenam memberinya imbalan. An Suho yang mendekam di dalam penjara langsung emosi saat melihat Baeman mengunjunginya. Baeman menawarkan kebebasan untuknya asalkan dia mau mengikuti arahan. 들여보낸 놈이 하는 말이니까. Baeman tidak terkejut saat Mongu menghubunginya untuk minta bantuan mencari keberadaan Taenam yang kabur dari markas militer. Baeman menyetujuinya untuk merahasiakan hal ini dan akan membantu mencarinya. Kemudian, Baeman bergerak ke baraknya Taenam untuk mencari petunjuk. 넌 그날로 군장. 여기입니다. Dari rekaman CCTV itu, terlihat Taenam masuk ke dalam truk makanan. Mongu khawatir Taenam akan dicap sebagai pembelot seumur hidupnya. Mongu memberinya imbalan 1 koper uang agar Baeman segera menemukan kembali Taenam. Woo-in yang membuntuti Baeman akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya Baeman yang mengatur pelariannya Taenam. Temannya si Taenam datang untuk menjemputnya di sebuah lokasi. 아닌가? 미쳤어? 개 태우면 냄새. 개새끼? Komandan pelatihnya ternyata berhutang budi kepada Baeman, jadi dia membantu agar Taenam mendapat peluang untuk kabur. Semua ini dilakukan karena bagian dari rencananya untuk menjatuhkan Hua. Menteri Lee dan komplotannya termasuk Hua terlihat sedang berlatih menembak. Mereka tidak tahu jika Taenam kabur dari wajib militernya. Bukan wanita biasa dan meskipun jarinya potong, ternyata Hua piawai dalam menembak. Sementara itu, Suak mendapatkan pengawal baru yang ahli dalam bela diri. Ternyata Taenam datang menemuinya untuk memberinya sebuah pekerjaan. Woo-in berhasil menemukan orang yang membantu Taenam melarikan diri. Setelah dihajar, dia dilakban tangannya. Lalu setelah jarinya dipotong, dia mengakui bahwa Taenam berencana untuk kabur ke luar negeri naik kapal dengan bantuan seseorang. Mongu sendiri terkejut saat Taenam menghubunginya akan pergi meninggalkan Korea.
Dia sudah tidak peduli meskipun Mongu sudah merebut perusahaannya. 제발 부탁입니다. 저 언제까지? Saat Taenam naik ke atas kapal, diam-diam Beman lompat ke sana. Tapi ternyata Beman ditipu karena Taenam ingin kabur menggunakan pesawat. 그렇다면은 저희가 회장만 타고 대가리는 너만 쓰는 것이 아니야. Di sisi lain, Lee diangkat secara resmi menjadi Menteri Pertahanan Korea. Sesampainya di bandara, Taenam bisa bertemu dengan dogi kesayangannya yang akan dia bawa pergi. Namun tiba-tiba Woo-in muncul di sana menemukannya. Taenam langsung kabur saat itu juga. Ternyata Woo-in menyembunyikan alat pelacak di kalung doginya. Beman sendiri harus menghadapi puluhan anak buah Sul-ak dan prajurit barunya. Beman memilih untuk berenang dan diselamatkan oleh Hanjun. Sementara itu, Woo-in berhasil menangkap Taenam hingga beritanya viral. Berita itu pun sampai ke telinga Menteri Lee dan pejabat militer. Hua merasa malu dengan kasus anaknya ini. Beman mengembalikan uang itu kepada Mongu karena dia menolak kerjasama mereka. Ternyata Ansu sudah menunggu Taenam di dalam penjara sesuai dengan rencana yang diinginkan Beman. 너는 못 있겠다. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Taenam terlihat girang karena jaksa yang akan menginterogasinya adalah Beman yang dianggap sebagai pekerjanya. 그냥 형식적인 겁니다. Karena kasus pelarian Taenam ini, Menteri Lee yang merasa ikut dipermalukan langsung menampar Hua. Dia berjanji jika putranya melakukan kasus hukum lagi, Hua akan menanggalkan seragam militernya. Awalnya, Beman mendengarkan pengakuan Taenam seolah-olah dia masih menjadi temannya. 엄청 추웠겠는데요? 꺼내요. 들어오라고 했지. 그건 좀 짜치네. Tapi setelah kamera dimatikan, Beman langsung memberi pelajaran kepada anak mamih ini. 마음만 먹으면 사건을 덮기도 공급자에 대한 예의 갖추라고. 훈련만 놓잖아. 넌 이제 여기서 Woo-in yang melihat dari balik kaca tersenyum puas karena Beman memang berada di pihak yang benar. 정구일인의 진술. 탈죄. Mongu dan Jenderal Hua pun menyadari bahwa Beman adalah musuh mereka. Saat jenderal ini datang, Woo-in terlihat memendam amarah sampai ragu untuk memberi hormat kepadanya. Sebagai atasannya, Hua memberi perintah kepada mereka untuk memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada Taenam meskipun dia adalah anaknya sendiri. Saat itu, Beman memberitahu Ansuho bahwa Taenam memanfaatkan ayahnya untuk melunasi pinjamannya. Jadi, ini kesempatan baginya untuk memberi pelajaran kepadanya. 노태남이라는 거지. 노태남. Mungo akhirnya mengetahui bahwa Woo-in adalah putrinya Hochul pemilik AIM Defense yang dia singkirkan. 3일 전 미국에서 귀국했다가 자문이 군가. Scene berpindah saat pasukan Korea di bawah pimpinan seorang komandan militer terjebak di ladang ranjau. Dengan aksi heroiknya, dia pergi seorang diri untuk menyelamatkan anak buahnya meskipun kakinya harus diamputasi karena terluka parah. Dia adalah Won Ki-chun, ketua unit pengintaian. Peristiwa yang terjadi di masa lalu itu membuatnya dikenal sebagai pahlawan ranjau. Tapi dia ini menjadi target pertamanya Woo-in. Lantas kenapa? Jawabannya karena dialah yang secara terang-terangan menyebutkan tuduhan palsu kepada ayah Woo-in. Saat ada acara penerbitan buku tentang aksi kepahlawanannya, Beman dan Woo-in datang ke sana. Tiba-tiba muncul seorang prajurit menembak Ki-chun. Pelakunya bernama Kopral Han Yong yang ternyata adik dari prajurit yang diselamatkan Ki-chun dalam tragedi ranjau itu.
Yang menjadi pertanyaan, motifnya apa? Nah, itu yang belum terungkap. 초동 조사 결과 무실에 이송 중에 있습니다만은 과정에서 오늘날 벌어진 지뢰. 자, 말씀드린 순간 지금 바로 도착했다고. Saat itu, dia nekat mencuri pistol dan beberapa peluru, kemudian izin keluar dari markasnya, padahal ingin membunuh pahlawan ranjau itu. Ketika melihat kembali rekamannya, Beman bisa melihat jika peluru yang ditembakkan pelaku sebenarnya kosong. Apakah pelaku gugup hingga salah menggunakan peluru kosong? Padahal di dalam sakunya ditemukan 8 peluru aktif. 8발의 실탄이 발견됐습니다. 실탄을 소지했어도 공포탄임을 네. 이 사건의 쟁점은 저 녀석은 차군 복수에 없던 놈이라. 저기 군 변호사님이 좀 늦... Saat interogasi berlangsung, Han-yong nampak diam saja tidak mau bersuara. Namun saat dipancing tentang kakaknya, dia nampak emosi karena merasa gagal membunuh Ki-chun. Woo-in menduga kakaknya Han-yong tidak benar-benar diselamatkan Ki-chun sebagaimana publik melihatnya. Pria ini adalah seniornya Beman sekaligus pengacara Han-yong yang asal dengan tugasnya, karena dia merasa posisinya tidak penting apalagi Han-yong telah menembak seorang pahlawan. 그래요. 어이. 야. 과거 선임이 네 후임한테 당하는 꼴을 보고도. Saat Ki-chun sedang diwawancara, diam-diam Woo-in membawakan bunga dengan kamera kecil di dalamnya. 내가 제대로 해내지 못한 것을. 네, 살펴가십시오. 감사합니다. 네. Setelah wartawan pergi, Ki-chun justru marah besar ingin Han-yong dihukum mati karena telah berani menembaknya. 탄원서 써주시면 김한용은 걱정하지 않으셔도 됩니다. 국정에서 뵙겠습니다. Sementara itu, adik Han-yong masih tidak sadarkan diri di rumah sakit setelah insiden ranjau itu. 북한 물건을 곁에 두는 거 돼요. 사람도 못 알아보고 을 주둔할 생각은 없지만 Jenderal Hua mengajak Beman menemui para pengusaha yang membangun hotel di area militer. Ternyata, kesepakatan ini sudah dilakukan dengan komandan infanteri sebelum Jenderal Hua. Tapi Jenderal Hua yang saat ini menjabat ingin membatalkan kontrak tersebut karena bertentangan dengan undang-undang militer yang bisa membahayakan camp militer di dekatnya. Beman kemudian menjelaskan undang-undang militernya. Mereka langsung marah karena merasa sudah menyuap jenderal sebelumnya. Apakah Hua melakukan ini agar kesannya bersih di depan Beman? 주지 않았는데 제법이군. 이 때문입니다. 군 검사가 삿등부터 무너뜨리는 가장 악랄한 법. 이게 위험이었습니까? 말하는지 똑똑해지기. Menteri Lee kembali marah kepada Hua karena menghalangi proyek pembangunan hotel itu. Hua sudah tahu Lee menerima uang suapnya, karena itu dia khawatir Lee menjadi korban politik. Hua melakukan ini untuk melindunginya karena dia berencana melakukan pembersihan militer besar-besaran yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Padahal untuk menaikkan citra mereka di hadapan publik. 저 훈장각이 생겼다고 해요. 전쟁 나면 부하들 총알바지로 참 오래 살. Keesokan hari, Hua kemudian memanggil Ki-chun karena dia curiga Han-yong mengetahui sesuatu tentang kebohongannya. Ternyata faktanya, Ki-chun menembak kakaknya. Hua yang marah langsung menendang kakinya. Tidak ingin nama pahlawannya tercoreng, Ki-chun bersedia melakukan apapun. Akhirnya, ambisi Mon-gu untuk menjadi CEO AIM Defense terwujud. Sebelum Hachul ditangkap aparat, dia sedang melakukan panggilan telepon dengan putrinya. Saat itu, Mon-gu dengan polontongnya datang karena telah menjebaknya atas perintah dari Hua. 차오 초선원이 들어오게 될 거야. Woo-in mengenang masa indah bersama ayahnya saat berlatih tinju. 들어갈지 모른다. 와 Beman terkejut saat Woo-in menunjukkan rekaman CCTV di ruang perawatan Ki-chun karena ternyata kaki pahlawan ranjau ini baik-baik saja. Saat persidangan Han-yong akan digelar, Beman mengirimkan foto perselingkuhan pengacara militer ini kepadanya. Tujuannya agar Beman bisa mengarahkan apa saja yang diucapkan pengacara ini di persidangan melalui alat komunikasi yang disembunyikan di bawah mejanya. Saat pengacara ini berbicara di depan pengadilan, sebetulnya adalah ucapan dari Beman yang mengarahkannya untuk membuka tabir kejahatan dan kebohongan yang dilakukan Ki-chun. 미안하게 되었다면 진실을 밝힌 수색대대장이 돼서도 Saat giliran Woo-in yang berbicara, dia membuka bukti kesalahan prosedur yang dilakukan Ki-chun di ladang ranjau tersebut tanpa memperhatikan kondisi cuaca. Bahkan dengan kondisi kakinya yang pincang, bagaimana mungkin dia bisa keluar dari ladang ranjau? Ki-chun yang merasa disudutkan keluar dari ruang pengadilan. 곳은 저긴
그 고통을 고스란히 참. 어디 터무니없는 낭설이! Ternyata Beman dan puluhan wartawan sudah menunggunya. Beman akan membuktikan bahwa sebenarnya kakinya baik-baik saja. Saat Beman memukul kakinya, ternyata kakinya memang patah. 네가 알고 싶은 Karena dianggap mempermalukan pahlawan itu di depan publik, Beman dan Wu In dipanggil oleh Komisi Disiplin Militer. Mereka dianggap telah bersalah mencoreng institusi militer. Sebagai atasan Wu In, Beman akan mempertanggungjawabkan kesalahan ini. Jenderal Hua pun minta Komdis untuk memberi hukuman kepada mereka. Beman diberi skor selama 3 bulan, sedangkan Wu In masa percobaan selama 10 hari. 모두 지겠습니다. 법정에 피해자로 나온 상관에게 10분간 휴일, 법령 준수 의무 위반, 차후인대의 근신 10일. Beman kembali ditertawakan oleh Mongu, terlebih jaksa yang menangani Taenam akan digantikan oleh atasannya yaitu Suneo Juhyuk. 차후인 검사에서 서주엽 법무청. 곱씹을수록. Beman harus keluar dari markas militer selama 3 bulan, sedangkan Wu In 10 hari ini harus bermukim di markas ini. Meski begitu, perjuangan mereka tidak akan henti meskipun Beman kembali menjadi warga sipil. 포기할 생각. 저희 둘 다 직무 배제된 상태입니다. 나 몰라? 아주 무난하고 얌전한 누가 봐도 군검사로 안 보이는 게 상기 통해서 김한용 보낼게. 참모님 이거 뭐 몇 년 만에 컴백이시죠? Mongu akhirnya bekerja sama dengan komplotan gangster Sul-ak untuk memberi pelajaran kepada Beman yang sama-sama menjadi musuh mereka. 도배만하고도 그러나 아무지도. 세상에 그 또 하나 허투루 잡으러 가오. Dengan jaksanya si Suneo, persidangan Hanyong dan Taenam berjalan dengan singkat. Dia marah kepada Hanyong tapi lembut kepada Taenam. Hingga hakim memutuskan 5 tahun penjara untuk Hanyong dan 1 bulan penjara untuk Taenam. Namun tetap saja, Hua akan memasukkan Taenam ke divisinya untuk menjalani wajib militer dengan penuh disiplin di garis depan. Jika dia kembali membuat onar, Hua tidak akan segan-segan untuk memutus hubungan ibu dan anak. 그런데 정말 특별대장 관련해서 분명히 말하는데 Hanyong dibawa ke kantornya Wu In untuk mengajak kerjasama memperjuangkan keadilan untuk keluarga mereka. 오늘이 그거 고민했어 넌. 건강선생님 저에 대해서 Terungkap di sini bahwa sebetulnya Hanyong menemukan catatan bahwa kakaknya itu ditembak oleh Kichun bukan terluka karena ranjau. Selain itu, hasil CT scan di otaknya itu bukanlah milik kakaknya. Target mereka adalah dokter bedah militer yang bernama Suchan yang dicurigai menukar hasil CT scan-nya. 형을 쐈다고 적혔었어. 김한용은 저 투수와 형의 CT 사진을 절대 안 믿으니까 충분히 이해. 이거는 오직 김한용이 진술 부자대로 여기에 지뢰. Saat Beman menuju rumah sakit, ternyata Mongu pun sedang mencari dokter tersebut. Bahkan dia berlari mengejarnya lalu memerintahkan Sul-ak untuk memburunya. 네가 찾아야 할 사람 생. Setelah menyalakan alarm kebakaran, diam-diam Beman mencuri harddisk komputernya. Dan setelah menyerahkan harddisk itu kepada Hajon, dia malah dititipkan doginya si Taenam. Dogi itu lalu dibawa pulang, tapi malah diomeli bibinya. Keluar dari penjara militernya, Ansuho berada satu barak dengan Taenam sesuai dengan rencana Beman. 잘 부탁드립니다. 외출 외박 주말도 없어. 실탄 들고 생활하는 곳이. Beman dan komplotan Sul-ak saling berebut untuk membawa si dokter bedah di Game Master. Baku hantam pun kembali terjadi. Tapi dokter itu berhasil dibawa oleh Sul-ak atas perintah Mongu. Mongu akhirnya tahu, di dalam kepala kakaknya Hanyong bukanlah pecahan ranjau, melainkan peluru. Beman akhirnya menemukan komandan kompi yang menyaksikan saat Kichun menembak kepala anak buahnya yang berada di ladang ranjau. 너 제대하는 날이었더라고. 덜어부르고 그랬나?
김한용에 대한 죄책감은 어떻게 덜 거야? 하지만 넌 그냥 지나치지. Kejadian itu bermula saat mereka melihat rusa sedangkan Ki-chun sedang boker. Dia mengira musuh yang datang hingga terjadilah insiden penembakan itu. Setelah bebas dari militer, kini dia menuliskan pesan di rumah sakit hingga Han-yong membacanya. Dia berjanji saat sidang nanti akan hadir untuk menjadi saksi. Woo-in dan timnya menduga kaki Ki-chun sengaja diamputasi menjelang sidang. 영웅으로 만들었다. 프로그램 돌려서 감정해봤는데 수정이나 조작. 다리를 우리는 지금 Namun terungkap di sini bahwa Jenderal Hua yang memotong kakinya Ki-chun demi menutupi kejahatan mereka. 금배지 달아주겠다고 달려드는 곳이 잘랐어. Hua ternyata sudah tahu bahwa Woo-in adalah putri Hachul. Karena itu dia sudah waspada saat Woo-in menjadi jaksa militer. 차우인이 공검사라는 걸. 그 아이는 상상도 못. 노회장 재판과 타령. 제 밑에서 돈만 쫓았던. 이제야 차우인의 정체를 알았죠. 차우인은 장군님 앞에 서기 위해 IM 대표로 불러주십시오. Baeman berencana untuk menggelar konferensi pers dengan menghadirkan Sersan Gu sebagai saksi untuk menjatuhkan Ki-chun. Demi mendukung buktinya, Baeman minta persetujuan Han-yong untuk melakukan operasi di otak kakaknya untuk mengambil proyektil peluru. Baeman akhirnya menceritakan kasus yang sedang dia tangani kepada bibinya yang nantinya akan membuka tabir kecelakaan orang tuanya. Keesokan harinya, dia mendatangi Ki-chun di rumah sakit yang emosi karena benar-benar kehilangan kakinya untuk membuka mata dan pikirannya mengakui semua kejahatannya dan menyebut dalang dari semua ini. 제가 완전히 끝내드려. 오늘 구병장이 기자회견장에서 혼자 독박 쓰다가 어떻게 될까요? 중령님은 그냥 어쩔 수. Hampir saja dia mengatakannya, namun seorang perawat keburu masuk. 판을 짠 사람. Ki-chun lalu memberitahu Hua bahwa ada mantan anak buahnya yang akan bersaksi di depan media akibat ulah Baeman. Woo-in memohon kepada Komandan Suneo untuk menerbitkan surat perintah penangkapan Ki-chun, namun dia sempat menolaknya. Sersan Gu yang sedang menuju lokasi konferensi pers dihadang oleh beberapa preman bayaran di saat dia sedang menghubungi Baeman. 기자들이 좀 많은데 중대한 게만 생각하기로 했습니다. 왜 그래? Ternyata Ki-chunlah provokatornya. Merasa ada yang tidak beres, Woo-in minta bantuan Sang-ki agar bisa keluar markas. 빨간 머리 부캐. 마십시오. 사냥할 때만 Wartawan yang sudah menunggu lama mau pergi lagi, namun untungnya bibinya si Baeman membuat sandiwara agar mereka mau menunggu. 근데 그게 문제가 아니라 Woo-in akhirnya beraksi lagi untuk menyelamatkan Gu yang sedang disandera pahlawan bodong ini. 이건 하극상이지 마시고 이런 새끼들은. 꼬물대지 말고 바로 가. Sementara itu, Han-jun berhasil membawa koper yang berisi bukti untuk dibawa ke awak media. Dengan wig merahnya, Woo-in langsung memberi pelajaran kepada mereka. 괜찮아? 거위 아닙니까? 여러분 지금 일당 얼마 받고 이러시는 거예요? Gu menceritakan kisah yang sebenarnya di ladang ranjau itu saat dia melihat dengan jelas Ki-chun menembak kepala kakak Han-yong. Proyektil peluru itu adalah buktinya. Kesempatan ini dimanfaatkan juga oleh Baeman untuk mencabut skorsnya kepada Jenderal Hong. Pelajaran terakhir yang diberikan Woo-in kepada Ki-chun karena telah menjadi kaki tangannya Hua. Menteri Lee kembali mengomeli Hua untuk kesekian kalinya. Di saat yang sama, Ki-chun datang meluapkan emosinya. Dia mengancam akan membongkar semua kejahatan Hua dan komplotannya jika karirnya sampai hancur. Suneo kemudian ditugaskan Hua untuk mengeluarkan surat perintah menangkap Ki-chun. Dan Panglima Hong rupanya telah mencabut hukumannya kepada Woo-in dan Baeman.
Keesokan harinya, Sang-ki dan rekannya sedang bergerak menuju rumah Ki-chun, dan ternyata dia sudah tewas bunuh diri dengan pistol di tangannya. Meskipun target pertama telah tewas, tapi perjuangan Woo-in dan Baeman belum selesai. Karena masih ada Jenderal Hong, Menteri Lee, Kang In, Mon-gu, dan terakhir Jenderal Hwa yang datang untuk memberikan pernyataan. Sebagai jaksa, mereka berdua berhak memberikan pertanyaan seputar kematian Ki-chun. Dia beralasan pulang lebih awal dan berada di asrama. Menurutnya, Ki-chun bunuh diri karena merasa dipermalukan. Untuk menjatuhkan mentalnya Woo-in, Mon-gu memberikan kartu namanya sebagai CEO AIM Defense, bahkan berniat untuk mengganti namanya. Terungkap bahwa sebenarnya Ki-chun dihabisi oleh Jenderal Hwa. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Kisah masa lalu Baeman sebagai jaksa yang lebih mementingkan bayaran terlihat saat Woo-in dan Ha-jun melihat langsung di persidangan. Di sini awal mula Woo-in berencana untuk menyadarkan Baeman agar memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang tertindas oleh kekuasaan. 재판을 일부러 패소하겠다는 거. 저 인간이 20년이나 사람의 과거. Kembali ke saat Baeman dan Woo-in yang sedang menyelidiki kasus bunuh dirinya Ki-chun. Mereka tidak percaya karena pahlawan ranjau itu adalah kaki tangannya Jenderal Hwa. Jadi petunjuk mereka saat ini adalah dokter bedahnya bernama Su-chan yang sebelumnya dicurigai menukar hasil CT scan. Menurut informasi yang beredar, kepala staf militer yang bernama Kim Se-jun akan digantikan oleh Jenderal Hong. Posisi penting ini tentu saja diinginkan juga oleh Hwa dan suatu saat nanti berharap menjadi kepala staf militer. Hwa sendiri menolak usulan Mon-gu untuk memindahkan Woo-in dan Baeman ke divisi lain karena dia tidak ingin musuh-musuhnya jauh dari pengawasannya. Sul-ak dan anak buahnya berlutut minta maaf kepada Mon-gu karena gagal menghabisi Su-chan. Bahkan gangster koplak ini berniat untuk memotong jarinya namun tidak berani dia lakukan. Sementara itu, dua jaksa ini mencari petunjuk dari kunci mobil dan plat nomor milik Ki-chun. Setelah menemukan mobil yang mereka cari, ternyata nomor itu ada sandi untuk membuka sebuah gudang pribadi milik Ki-chun. Dalam gudang tersebut, mereka menemukan barang-barang milik Ki-chun termasuk buku catatan pribadinya. Tiba-tiba, anak buah Ha-jun datang membisikkan sesuatu yang penting kepadanya. Tidak ingin Woo-in tahu, ternyata saham perusahaannya anjlok gara-gara ada berita palsu yang beredar jika mereka membocorkan informasi teknik rahasia tentang mobilitas militer. Tentu saja Ha-jun terkejut, dan siapakah dalang dibalik informasi palsu tersebut? Hwa menugaskan asistennya untuk mencari identitas Baeman dengan detail. Sang-ki meledek rekannya yang bernama Yura ini karena dinilai gaptek tentang komputer. Padahal ketika Sang-jin datang, dia sangat tahu betul Yura itu adalah ahli peretas di komando cyber. Baeman memberikan catatan pribadi Ki-chun itu kepada Sang-jin karena berisi banyak bukti tentang persekongkolannya dengan elit militer. Target tim selanjutnya adalah Jenderal Hong dengan bintang 3 di pundaknya, yaitu Kepala Komite Disiplin Militer sekaligus Wakil Ketua Hakim di Pengadilan Militer Tinggi. Tim langsung berpura-pura sedang membahas Jenderal Hong yang akan naik jabatan menjadi kepala staf saat Komandan Suneo ini menuduh mereka macam-macam. 맞습니다. 오래전에 제가 이번에 저희들 징계도 풀어주셨고 저희들 가서 내일 좀 잘 좀... 아유, 그럼요. 감사합니다. Mereka menduga Hong terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan orang tua Baeman tewas. Sang-jin lantas menceritakan kisah masa lalu saat Jenderal Hong memukuli seorang prajurit. Kala itu, Hong adalah jaksa militer yang sangat arogan, tapi di mata semua orang, Hong dikenal tanpa celah. 자기 명령을 안 들으면 법무실에 사건이 너무 많아서 저희가 찾지 못한 뭔가가 나오지 않을까요? 너무 완전무결한 사람이라. Baeman datang ke rumah Jenderal Hong untuk berterima kasih karena telah mencabut hukumannya sekaligus memberi hadiah. 겨우 그 얘기하려고 약속까지 하겠습니다. Adik Hong mengira di dalam koper yang dibawa oleh Baeman adalah uang, tapi ternyata isinya hanya minuman anggur. Seorang tentara mencuri perhatian Baeman karena dipekerjakan juga layaknya pembantu rumah tangga yang ternyata sering gonta-ganti. Sersan prajurit ini bernama Min-chul yang sudah bekerja selama 6 bulan dan terlihat penuh dengan tekanan. Saat mengetahui Min-chul bekerja di sana, Woo-in sepertinya terkejut dan merahasiakan sesuatu. Woo-in ingin dirinya yang menemui Min-chul, tapi Baeman bersikeras dia sendirilah yang akan memanfaatkannya untuk misi mereka. Saat Min-chul sedang berbelanja, Baeman menemuinya karena dia melihat Min-chul diperlakukan seperti budak oleh Jenderal Hong. Baeman terkejut karena sebetulnya Min-chul mengenalinya dengan mimik wajah yang memendam amarah.
Minchul langsung pergi karena menolak untuk menceritakan kisah perundungannya. 잘 생각했어. 나십니까? 역시 기억 답해드리죠. 당하지 않았다니. Woo-in akhirnya memberitahu Beman tentang persidangan tahun lalu saat Beman masih berkomplot dengan Mongu. Kolonel Lee dibebaskan setelah dituduh telah menjadikan bawahannya sebagai budak. Ternyata prajurit yang dirundung itu adalah sahabatnya Minchul. Sejak saat itulah Minchul membenci Beman karena melaksanakan tugasnya sebagai jaksa yang adil. Sahabat Minchul akhirnya keluar dari militer, sedangkan Minchul sendiri terus bertahan karena dia tidak punya pekerjaan lain. 적으로 폭언과 폭행을 당했던 오하산. Sampai di rumah atasannya, Minchul diomeli oleh ibu jenderal karena dia kehilangan delima pesanannya. Bahkan Minchul ditampar oleh wanita ini. Tak hanya itu, Minchul ditugaskan menjadi koki oleh anaknya si jenderal yang bernama John. Sup yang masih panas sampai disiramkan ke tangannya karena dianggap tidak enak. Minchul benar-benar dipermalukan layaknya seorang budak. Saat Minchul akan menelepon istrinya, Beman kembali menemuinya untuk minta maaf. Minchul tidak percaya jika Beman akan melaporkan kelakuan bejat Jenderal Hong dan keluarganya karena dia tidak ingin tertipu seperti sahabatnya. Yang mengejutkan, sahabat Minchul itu ternyata sampai meninggal dunia setelah gagal mendapatkan keadilan. Minchul kembali dipekerjakan untuk mencuci baju hingga kutangnya si Bu Jenderal. Woo-in memberi semangat kepada Beman untuk menebus kesalahannya di masa lalu dengan mengungkap semua kebejatan Jenderal Hong. Menteri Lee dan seluruh petinggi militer berkumpul. Ternyata dialah yang menunjuk Jenderal Hong menjadi kepala staf militer. Tak lama kemudian, Mongu tiba di sana. Di luar gedung, Sul-ak ditugaskan Mongu untuk meletakkan koper uang suap di dalam mobil pejabat militer itu sesuai dengan pangkatnya masing-masing. 분지 또 정도를 걸어가면 아직 법인세가 얼마지? 내가 Setelah pertemuan, Jenderal Hong secara pribadi minum teh bersama Hua. Asisten yang bernama Yang menyuguhkan minumannya. Terungkap di sini, Hong membantu Hua untuk membunuh orang tua Beman. Saat itulah Hua menyadari bahwa Beman adalah anak mereka. 덮었으로 그 부부를 죽이고 그 아들을 순수 리본 묶어서 마무리한 건 신성기록까지 했습니다. Sementara itu, Taenam dan An Suho ditempatkan di garis depan. Taenam kembali trauma saat An Suho memegang sebuah granat. Ketika Mongu kembali ke kantornya, ternyata Woo-in sudah berada di ruangannya. Mereka berbincang tentang perusahaan ini. Di satu sisi Beman terkejut karena tiba-tiba Hua muncul di kantornya dan sudah tahu tentang identitasnya. Terungkap jika 20 tahun lalu itu Lee menugaskan Hua untuk memberi ancaman kepada orang tua Beman, tapi Hua yang dijuluki sebagai monster ini nekat membunuh mereka. Saat Jenderal Hua datang, Beman ingin sekali mencekiknya karena perbuatannya di masa lalu. Tapi Beman tidak bisa gegabah karena dia memilih untuk membuktikannya nanti di pengadilan. Beman berpura-pura amnesia tidak mengingat betul kejadian itu. Woo-in mengancam akan membongkar fakta tentang Mongu yang jadi bonekanya Jenderal Hua yang telah merebut perusahaan ini dari tangan ayahnya. Mongu sendiri balik mengancam akan membeberkan kepada publik karena dia memegang bukti bahwa Woo-in adalah wanita dengan wig merah ini yang telah melakukan penculikan dan penyekapan. Tidak menyerah begitu saja, Woo-in mengancam akan memberitahu Hua bahwa dia telah menghasut Sena untuk merilis video tersebut agar Taenam ditangkap kemudian menggiringnya ke militer. Semua rencana busuk itu Mongu lakukan untuk mendapatkan perusahaan ini. Tiba-tiba, Sang Jin menemukan artikel lama yang berhubungan dengan kasus ledakan granat di markas yang menewaskan 3 prajurit 20 tahun lalu saat latihan. Kala itu, ayah Beman menyimpulkan bahwa ledakan itu bukan salah Tamtama. Hasil penyelidikan yang menewaskan instruktur latihan dilaporkan oleh ayah Beman kepada Jenderal Hong. Bahkan, ada saksi yang melihat granatnya meledak sebelum Tamtama melemparnya. Artinya, granat tersebut tidak lolos dari badan penguji dan seharusnya menyelidiki kontraktor pertahanannya. Tapi saat itu, Hong marah kepada ayah Beman, bahkan kesannya ingin menutupi kasus ini dengan menghancurkan dokumennya. Akhirnya, Tamtama disalahkan dalam kasus ini sesuai dengan rencana Hong karena tewasnya kedua orang tua Beman. Kala itu, ayah Beman bekerja sama dengan ayah Woo-in untuk mengungkap kasus tersebut. Kesimpulannya, selain Jenderal Hong dan Jenderal Hua yang terlibat, ada Menteri Lee yang saat itu jadi penanggung jawab hubungan antara militer dan kontraktor pertahanan.
Mongu diam-diam menemui Menteri Lee. Dia menawarkan bantuan secara finansial untuk karir politiknya. Langkah ini dia lakukan tanpa sepengetahuan Hua karena Mongu punya ambisi tersendiri. Kembali ke Taenam yang sedang diejek oleh polisi militer bernama Sersanma dengan memperlihatkan video saat wanita berambut merah itu menangkapnya di bandara. Ketika dia menjadi bahan ledekan, An Suho hanya melihatnya saja. Bahkan, Sersanma juga sering menjadikan si gendut Sang-ho sebagai media ejekannya. Taenam yang kesal sempat melawan polisi militer ini, tapi dia tidak bisa berbuat banyak hingga An Suho mengajak PM itu keluar dari sana. Dalam curhatannya, Sang-ho ternyata sudah biasa diperlakukan seperti itu. Selama ini, dia bertahan agar dirinya jadi lebih kuat. An Suho meminjamkan ponselnya kepada Taenam yang langsung menghubungi Mongu untuk minta dikirimkan paket. Sebagai anak, Taenam pun kecewa karena ibunya tidak pernah menjenguknya di camp ini. Sangki dan Yura terkejut saat Beman akan mengajak mereka untuk mengusut kasus perundungan yang dilakukan Jenderal Hong kepada bawahannya. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengungkap tindakan korupsi yang dilakukan tim pengacaranya Hong, yaitu Han Yong yang hobinya bermain golf saat jam dinas. Tugas ini diberikan kepada Sangki dan Yura untuk menyamar dan merekam kelakuan mereka. Di tempat golf itu direkam dengan jelas saat Han Yong dan timnya memanfaatkan prajurit yang sedang mengikuti wajib militer sebagai kedinya. Kasus itu akhirnya mencuat dan mereka langsung dijebloskan ke dalam penjara militer. Lucunya, benih-benih cinta pun muncul di antara Sangki dan Yura. Beman kemudian menunjukkan pencapaian kasus tersebut kepada Minchul dan berharap dia mau membantunya untuk membongkar kebejatan Jenderal Hong. Di sini, Minchul masih tidak percaya kepada Beman. Tapi Beman tidak menyerah, dia memberikan kartu namanya agar Minchul bisa menghubunginya. Setelah merenung di malam itu, akhirnya Minchul memutuskan untuk keluar dari rumah Jenderal Hong karena merasa sudah tidak sanggup lagi. Bahkan, dia berani melawan adik jenderal yang songong ini. Kasus ini akhirnya mencuat ke publik. Selain Jenderal Hong yang kebakaran jenggot, Menteri Lee sendiri pun ditekan oleh media. Dia melampiaskan kemarahannya kepada Hong karena masalah ini. Mereka pun kini tidak punya pilihan selain menyerahkan kasus ini kepada Beman dan Wu In sesuai dengan masukan dari Jenderal Hua. Sedangkan posisi pengacaranya akan diserahkan kepada Mongu. 단장이 그 검사 너 마주 군 검사들이라면 Setelah resmi ditunjuk, Beman dan Wu In mengajak Sokyu untuk terlibat dalam penyelidikan ini. Komandan Suneo pun tidak punya pilihan karena bibinya Beman ingin mengusut juga adik dari Jenderal Hong yang seorang warga sipil. Beman kemudian menampung Minchul untuk tinggal sementara waktu di apartemennya. Sedangkan dia sendiri tinggal di markas kafe itu bersama dengan Wu In. Saat mereka makin dekat, rupanya Ha-jun mulai cemburu. Tim mulai bekerja untuk mengusut kasus ini, bahkan para prajurit yang ditempatkan di rumah dinasnya Jenderal Hong dipanggil untuk memberikan keterangan. Tapi tidak ada satupun yang berani mengaku seperti yang dilakukan Minchul. Ha-jun yang sedang menyelidiki harddisk milik Ki-chun mendengar pengakuan saat pahlawan ranjau ini disalahkan saat mendepak Kochul atau ayah Wu In dari AIM Defense. Dia harus berbohong di pengadilan karena perintah Jenderal Hua dan sudah tahu dengan aksi pembunuhan yang dilakukan Hua kepada orang tua Beman yang saat itu menjadi penyidik militer. Bukti ini sebenarnya cukup untuk membawa Hua ke pengadilan, tapi entah kenapa Ha-jun batal memberitahu Wu In. Tiba-tiba, aparat menggeledah lokasi ini karena diduga tempat pengintaian. Harddisk itu pun gagal dia amankan. Ternyata, ini semua dilakukan oleh Mongu yang sudah mengetahui sepak terjangnya bersama Wu In. Bahkan Mongu juga yang membeli saham perusahaannya Ha-jun yang anjlok. 그래서 말인데. Mongu menawarkan kerjasama kepada Ha-jun bahwa dia tidak ingin perusahaannya lenyap. 돈을 잡지 않으면 그럼 전쟁통에도 돈을 벌어야 하는 겁니다. 군단장님, 지금 바로 본관으로 가. Minchul takut ketika sidang nanti karena tidak ada saksi lain yang berani seperti dirinya. 분명히 너무 두려워서. Mongu meyakinkan Hong bahwa dia akan memastikan menang dalam persidangan nanti jika tidak ada kasus lain yang mencuat. Minchul akhirnya mengaku kepada Beman dan Wu In bahwa dalam sebulan terakhir ini dia secara rutin dipukuli oleh jenderal bengis itu. Untuk mendapatkan saksi lain, Wu In dan Sangki menemui mantan anak buah Hong yang bernama Hamsu yang kini menjadi barudak hip-hop.
Dengan gaya yang sama, Sang Ki mengajaknya untuk memberi kesaksian karena dia pernah mendapat kasus perundungan juga. Dari temannya ini, Taenam akhirnya tahu perlakuan khusus yang diterima An Suho karena dia adalah anak dari presiden direktur bank yang pernah dimanfaatkannya. Menjelang sidang, hakim akan memastikan sidang ini dimenangkan oleh Jenderal Hong. Bahkan, dia memberi kode kepada Beman untuk melakukan hal seperti yang dilakukannya saat sidangnya teman Minchul. Tidak seperti tahun lalu, Beman berjanji akan memperjuangkan kebenaran. 허강이 판결을 끝냈어. 판사가 올바른 판결을 내릴 수밖에 없어. 제대로 붙었어도 결과는 마찬가지일까? 지금 시작합니다. Sokyu pun ternyata sedang melakukan sesuatu di ruang interogasi untuk mengungkap kasus ini. Ternyata, Suneo sempat menghalangi Sokyu untuk menginterogasi adiknya Jenderal Hong ini yang bernama Kyung Ok. Bibinya si Beman yang kesal akhirnya mengomeli Suneo. Saat sidang digelar, Beman menunjukkan jam pintar yang digunakan Minchul untuk memanggilnya berkali-kali. Tapi Hong mengelak, begitupun dengan adiknya, tapi Sokyu menampilkan rekaman CCTV saat dia memukul Minchul di supermarket. Woo In kemudian membuka fakta tentang pemukulan yang dilakukan Jenderal Hong terhadap Minchul dengan menampilkan foto luka di tubuhnya. Adik jenderal ini tidak bisa mengelak lagi saat Hamsu dihadirkan. Dia mengalami penganiayaan yang serupa seperti yang dilakukannya terhadap Minchul. Minchul sendiri mengaku hampir setiap malam dia dipukuli jenderal dengan alasan hanya untuk meredam amarahnya. Di sini, Mongu menolak tuduhan tersebut dengan menyerahkan bukti rekam medisnya bahwa Minchul melukai dirinya karena trauma setelah temannya bunuh diri. Selama ini, Minchul diam saja karena dia butuh uang untuk anaknya yang mengalami gagal jantung. Sidang berakhir ricuh karena hakim lebih membela Jenderal Hong tanpa memperdulikan kebenaran. An Suho memukuli Taenam setelah dia tahu ayahnya adalah korban dari kebejatan anaknya jenderal ini. Di malam harinya, Jenderal Hua memanggil Woo In untuk datang ke ruangannya. Ternyata, Hua akan menghadirkan saksinya yang akan memenangkan Woo In di persidangan. Apa sebenarnya tujuan Hua dengan rencana ini? Dalam persidangan kedua, Woo In menghadirkan seorang saksi tanpa sepengetahuan Beman karena dia takut koleganya ini tidak akan setuju. Saksi itu ternyata asisten Jenderal Hua yang bernama Yang Jong-suk untuk mendepak Jenderal Hong demi ambisinya. Karena hakim ini sudah diwanti-wanti oleh Hua, dia mengizinkan Yang untuk memberikan kesaksiannya. Ternyata Hong pernah melakukan terhadapnya. Di sini, Jenderal Hong Sambo tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya, hakim menjatuhi hukuman 3 tahun penjara kepada Jenderal Hong. Hong yang tidak terima sampai menyerang si hakim. Itu menjadi tontonan gratis untuk Beman, Woo In, dan pengunjung sidang. Karena tidak bisa dibiarkan lagi, Beman langsung melumpuhkan jenderal bengis ini. Selesai persidangan, Minchul berterima kasih kepada Beman untuk keadilan ini. Saat Hajun datang, Beman sempat menanyakan harddisk tersebut, tapi mengatakan datanya tidak bisa diselamatkan lagi. Mongu meluapkan kekecewaannya kepada Hua yang lebih membela jaksa itu dan menjatuhkan Hong untuk ambisinya menjadi panglima. Hajun ternyata berkomplot dengan Mongu memberitahu tentang harddisk itu yang isinya bisa menghancurkan Hua. Dia melepaskan jam pemberian Woo In karena memilih menyelamatkan perusahaannya. Menteri Lee dan Kang In datang ke kantornya Jenderal Hua untuk minta penjelasan kenapa dia berpihak kepada musuh. Ternyata dalam artikel berita itu, publik memuji tindakan Hua dan Menteri Lee yang melakukan reformasi di tubuh militer. Menurut Hua, peristiwa ini justru menguntungkan mereka dan sudah saatnya bagi mereka untuk mendepak Hong dari organisasi mereka, yaitu Masyarakat Patriotik. Meskipun Hua benar, tapi Lee merasa Hua berusaha untuk mengendalikannya. Kang In sempat mengusulkan kepada Menhan ini untuk sekalian saja menyingkirkan Hua. Tapi Lee sepertinya akan menyusun rencana lain. Woo In mengatakan kepada Beman dia mendengar ungkapan Hua bahwa dia punya hubungan masa lalu dengan mendiang ayahnya. Tapi Woo In tidak mengerti dengan ucapannya itu. Ternyata Hua menyimpan foto masa lalunya saat berdampingan dengan ayah Woo In. Saat tewasnya Ho Chul, dia sempat terkejut karena Woo In berada di dalam mobilnya. Taenam dipanggil PM setelah seorang prajurit melihatnya tergeletak saat bertugas dengan An Suho. Tapi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya bahwa dia dipukuli oleh An Suho. 네.
이제 말투도 바로 개정하고 고탈병도 때 남이잖아. Sementara itu, Kang In menemui Jenderal Hong di dalam penjara. Kang In seolah menyampaikan pesan dari Hua jika Hong telah didepak dari masyarakat patriotik. Tidak terima dengan hal ini, Hong memanggil Beman ke penjara untuk membuka kebusukan organisasi lamanya itu. Dia membuka sebuah fakta bahwa Ho Chul telah mengancam Hua dengan mengumpulkan berbagai bukti dalam pembunuhannya terhadap orang tua Beman yang mereka sebut X-File masyarakat patriotik. 그냥 회사만 빼앗고 내쫓았을 되는 거잖아, 과철이. 누가 외국 계획서는 없었겠지. 도배라, 네 말이 맞아. Masalahnya, Wu In tidak pernah mendengar file penting ini dari ayahnya. Jika bukan Hua sendiri, kemungkinan besarnya adalah ada seseorang yang bisa mengakses file tersebut, yaitu Taenam. Saat bermain bola, Pyun kembali diejek oleh Sersanma dan rekan-rekannya. Bahkan dia merusak kacamatanya. Pyun yang tidak terima ingin melawannya, tapi dia merasa tidak mampu. 어머니를 위해서? Taenam lalu membetulkan lagi kacamatanya. Kembali ke markas, Wu In tidak berhasil menemukan berkasnya Kichun. Dia menduga Ha Jun telah membawanya. Ternyata Ha Jun sedang bersama Mongu menunjukkan rekaman perkataan Kichun terhadap Hua yang bisa menghancurkan jenderal wanita itu. Ha Jun yang sudah kapalang bekerja sama dengan penjahat ini tidak mau mengangkat telepon saat Wu In menghubunginya. Ha Jun bahkan diajak untuk menemui Menteri Lee. Wu In akhirnya tahu jika Ha Jun telah bekerja sama dengan Mongu. Ha Jun mengaku dia merasa tidak dibutuhkan lagi karena Wu In memilih Beman. Saat itu juga hubungan persahabatan mereka pun putus. Tentu saja hal ini membuat Wu In sakit hati. Beman terkejut saat mendengar hal ini, apalagi Wu In sampai menangis. Dia pukul si Ha Jun karena berani mengkhianati Wu In demi perusahaannya. Beman mengancam akan membunuhnya jika dia berani mendekati Wu In lagi. Keesokan harinya, Ha Jun menghadap kepada Menteri Lee dan secara resmi akan melayani komplotan penjahat kelas kakap ini. 강화준 대표 하나 사업은 끝이 좋은 걸. Saat Pyun sedang bertugas, dia ingat dengan ancaman Sersanma yang akan mengganggu ibunya setelah dia bebas tugas. Setelah memukul seniornya, Pyun merebut senjatanya dan mengambil satu buah granat. Tujuannya adalah mencari Sersanma. Beberapa senior yang sedang santuy di dalam barak sempat menertawakannya lagi. Tiba-tiba, granat itu dilemparkan dan tragedi pembantaian pun terjadi. Pyun kemudian mencari Sersanma di dalam kamar baraknya. Naas bagian Suho dan prajurit lainnya yang ikut menjadi korban. 아론이 여기서 지침 중입니까? Di sini, Pyun membiarkan Taenam hidup karena dia satu-satunya orang yang baik kepadanya. Senjata laras panjang itu kemudian diberikan kepadanya. Saat itu juga, Taenam menghubungi ibunya. Pyun berhasil menemukan Sersanma yang lagi boker. Kakinya sempat dia tembak, namun saat akan menghabisinya, pelurunya keburu habis. Pasukan khusus yang diterjunkan menemukan Taenam sedang memegang senjata. Sesampainya di lokasi, Jenderal Hua langsung melihat keadaan putranya. Di sini terlihat sebengis-bengisnya jenderal ini dia tetap menyayangi anaknya. Dia bersyukur anaknya bukan pelaku penembakan brutal ini. Beman mendapat informasi tentang tragedi ini. Ha Jun rupanya memberitahu Mongu tentang bukti kejahatan organisasi Menteri Lee dan antek-anteknya dalam sebuah data yang disebut X-File Masyarakat Patriotik. Singkat cerita, Beman, Wu In, dan Sangki tiba di lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Saat itu, ternyata Pyun menghajar habis-habisan Sersanma dengan senjatanya. Barulah Pyun ditangkap tim pasukan khusus. Saat proses interogasi berlangsung, awalnya Pyun diam saja. Beman sengaja menghadirkan ibunya yang langsung menangis histeris. Dia mengaku melakukan penembakan ini seorang diri, tapi tidak mau menyebutkan motifnya, karena Pyun sadar setiap ucapannya akan dijadikan alasan. Selain Taenam, ternyata Sersanma berhasil lolos dari maut dan hanya babak belur saja.
Dia mengajak rekan-rekannya untuk berbohong kepada jaksa militer tentang perlakuan mereka kepada Pyun. Dia pun mengajak Tae-nam untuk melakukan hal yang sama. Jenderal Hwa memarahi komandan pos pengamatan itu yang membiarkan kasus perpeloncoan dan perlakuan indisipliner terkait pelecehan dan penyiksaan yang dilakukan senior kepada juniornya yang berakibat terjadinya penembakan brutal. Mon-gu datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Tae-nam sekaligus punya misi penting untuk mencari X-File itu yang diduga disimpan oleh Tae-nam. Tae-nam sendiri terlihat sangat trauma dengan kejadian ini. Saat melihat Baeman, dia seolah melihat Pyun yang memegang senjata. Baeman menduga Tae-nam mengalami PTSD. Sebelum pergi, Mon-gu tertawa sinis karena Ha-jun yang kini berpihak kepadanya memberi informasi yang sangat penting yang akan menguntungkannya. Karena tidak berhasil mendapatkan informasi tentang X-File itu, Mon-gu pergi ke penjara militer. Saat Woo-in bertanya kepada Tae-nam, dia mengaku tidak ada kasus perisakan atau perpeloncoan di pos pengamatan itu. Bahkan, dia mengaku tidak berteman dengan Pyun atau prajurit lainnya. Hal yang sama diakui oleh Ser Sanma dan prajurit lainnya kepada Baeman. Tapi Baeman merasa pengakuan mereka itu hambar. Ternyata Tae-nam disuruh ibunya menutupi kasus perpeloncoan kepada jaksa militer. Dan sebagai imbalannya, Tae-nam akan dibebas tugaskan dari wajib militer dan akan kembali memimpin AIM Defense. Tae-nam sempat mencekik si Ser Sanma yang berniat untuk menamparnya. Baeman akhirnya tahu dari Hong bahwa Mon-gu datang ke penjara untuk mencari informasi tentang berkas X-File masyarakat patriotik. Mon-gu terkejut karena posisinya akan kembali terancam jika Hwa mengembalikan posisi CEO AIM Defense kepada Tae-nam yang bisa dibebas tugaskan karena mengalami PTSD. Si gangster koplak Sul-ak merasa tersisihkan karena Mon-gu kini dekat dengan Ha-jun. Sementara itu, si Bibi tanpa rasa malu dia berani menembak Komandan Suneo untuk menjadi pacarnya setelah tahu atasan Baeman ini belum menikah demi pengabdiannya kepada negara. Menteri Lee yang marah karena insiden yang melibatkan Tae-nam ini memutuskan untuk memecat Jenderal Hwa dari posisinya. Tapi Jenderal Hwa melawan. Dia perdengarkan rekaman bukti yang bisa menghancurkan Menteri Lee saat berkomplot dengan Hwa untuk membunuh orang tua Baeman. Menteri Lee yang terkejut tidak bisa berbuat banyak kecuali mematuhi perintah Hwa. 인연이 아들놈 때문에 이건 명령이란 그 수사가 모두 알아듣게 만들 거다. 대박. 피로써 이기는 거니까요. 그러니까. Sang-ki mengenang Kapten Baeman yang membebaskannya dari hukuman militer karena dia punya firasat yang kuat. Di depan awak media, Menteri Lee melakukan kesepakatan bisnis senjata antara Kementerian Pertahanan dengan CEO perusahaan AIM Defense dan Kang Solution milik Ha-jun. Menteri Lee melakukan ini agar sepenuhnya milik Mon-gu dan mau bekerja sama dengannya untuk menyingkirkan Jenderal Hwa. Atas peristiwa ini, komplotan masyarakat patriotik kini makin terpecah belah. Orang yang dirugikan dengan masalah ini adalah Jenderal Kang In. Karena itu, Woo-in ingin memanfaatkannya sebagai umpan untuk menangkap ikan besar. Ibu Pyun memohon kepada Baeman agar diizinkan lagi untuk menemui anaknya agar bisa memberikan kacamata baru untuknya. Karena tidak ingin terlibat secara emosional, Baeman menolaknya. Tapi Woo-in akhirnya menerima kacamata itu dan akan memberikan kepadanya. Baeman mendapat tekanan dari Jenderal Hwa agar tidak melibatkan putranya dalam kasus ini, termasuk motif perpeloncoan yang jelas bisa merusak karirnya. Saat Pyun kembali diinterogasi, Woo-in memberikan kacamata baru titipan ibunya. Di sini, Pyun mulai bicara bahwa Tae-nam yang memperbaiki kacamatanya. Pyun didesak ibunya akan menanggung malu jika Pyun tetap bungkam karena dicap sebagai pembunuh brutal tanpa alasan. Sambil meneteskan air matanya, Pyun mengaku telah dirisak. Awalnya hanya Ser Sanma dan beberapa prajurit yang melakukannya, tapi lama-kelamaan hampir seluruh prajurit melakukan hal yang sama. Bahkan pimpinan peleton dan wakilnya pun sama saja. Tercatat 13 prajurit yang menjadi korban tewas dari penembakan brutal yang dilakukan Pyun. Baeman dan Woo-in dihadapkan pada kasus yang sulit, karena pelaku menjadi korban dan korban menjadi pelaku. Sesampainya di lokasi persidangan, kasus ini menjadi perhatian publik. Di depan persidangan, Baeman menjelaskan awal mula peristiwa itu terjadi.
생활관에서 병장에게 한 차례 총격을 가해 총 13명이 사망하였고. Pengacara tersangka menegaskan kasus ini terjadi karena perpeloncoan militer sebagai motif kejahatan. Beman kemudian memanggil semua korban yang hadir untuk menjadi saksi. Saat ditanya tentang motif pelaku, Taenam dan prajurit lain mengatakan tidak ada perpeloncoan yang terjadi di pos pengamatan itu. Namun tiba-tiba, Taenam yang melihat ke arah Pyun merubah kesaksiannya. Dia melawan desakan dari ibunya sendiri demi sahabatnya itu dan kebenaran. Taenam dengan tegas mengatakan adanya perisakan. Bahkan Taenam meluapkan amarah kepada ibunya sendiri. Meski begitu, Woo In berusaha profesional dan adil dengan menuntut hukuman mati kepada Pyun. Hakim pun akhirnya memutuskan untuk melakukan eksekusi mati terhadap Pyun. 장막이 열리기 전 저는 이 사건을 맡은 판단해야 하는 공검사로서 현상우 일병에게. Ibu Pyun sangat bersedih dengan keputusan ini, tapi dia lapang dada dan berterima kasih kepada Woo In telah memberikan kacamatanya sebagai permintaannya yang terakhir. Sersanma dan prajurit lainnya termasuk komandan peleton akhirnya ditangkap untuk menghadapi kasus perisakan ini. Berdasarkan kesaksian dari Taenam di pengadilan, Jenderal Hua kini diselidiki oleh dua jaksa ini. Tak hanya dia, mayor yang jadi komandan pos pengamatan itu sempat mendapat surat keluhan dari Pyun, namun tidak digubrisnya hingga peristiwa brutal ini terjadi. Ajudan Yang diinterogasi untuk mendapat pengakuannya apakah benar dia melihat Jenderal Hua menyuruh Taenam berbohong tentang kasus perisakan itu. Tapi Ajudan Yang mengaku bahwa komandan divisinya tidak memberi instruksi seperti itu. Mayor itu sama-sama menutupi agar Jenderal Hua lolos dari pengadilan militer. Taenam tidak percaya jika ibunya menggunakan kondisi medisnya agar pengakuannya dimentahkan di pengadilan. Untuk menghiburnya, Beman menunjukkan foto bahwa selama ini dia merawat anjingnya. Misi Woo In selanjutnya adalah mendekati Ajudan yang terkait kematian Ki Chun. Tapi kesetiaan Yang kepada atasannya itu sulit untuk dikikis meskipun dia melihat dengan kepalanya sendiri Hua telah memotong kakinya Ki Chun. Ternyata, Mongu memberikan skoper uang kepada jaksa sipil bernama Yun He agar mengeluarkan surat perintah penggeledahan untuk perusahaan Kang Solution milik Hajun. Beman kembali beraksi dengan cerdasnya mengungkap persekongkolan mereka. Yun He kini hanya punya dua pilihan, bekerja sama dengannya atau hancur karena kecerobohannya di masa lalu. Amplop yang dia pegang ini berisi penyelidikannya tentang Kang Solution. Ternyata selama ini Hajun berpura-pura menjadi komplotannya Mongu untuk berperan sebagai informannya Beman. 회사 창립 이래 이런 선포를 하시는군요. 전제? 이제 IM은 Akhirnya, tiga orang ini bekerja sama untuk menghancurkan Mongu. Hua marah besar kepada Mongu yang merencanakan rapat pemegang saham untuk memilihnya sebagai CEO sesungguhnya yang memiliki hak penuh AIM Defense. Singkat cerita, dalam rapat tersebut, Sang-ki hadir dan menyamar dengan dandanan gelandangan yang memiliki salah satu sahamnya AIM Defense. Meski hanya memiliki satu saham, Sang-ki mengamuk menuduh Mongu melakukan penipuan kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Ternyata, orasinya ini berdasarkan petunjuk dari Beman yang berada di luar. Anak buah Sul-ak langsung mengamankannya. Saat itulah Hajun menampilkan rekaman bukti persekongkolan Mongu dengan Menteri Lee. Saatnya jaksa Yun He beraksi untuk menangkap Mongu. Dan semua ini telah direncanakan oleh Beman. Karena bukti tersebut, Menteri Lee bersama komplotannya Jenderal Kang In akhirnya ditangkap juga. Jenderal Hua pun marah, merasa ambisinya telah pupus sudah. Woo In datang menemuinya menjanjikan hal yang sama akan diterima Hua atas semua kejahatannya. Tak lama kemudian, Mongu kembali bebas dengan jaminan, namun tidak dengan Menteri Lee. Tapi Mongu terancam akan kehilangan posisinya karena Dewan akan melakukan rapat pemecatan dirinya dalam 3 hari ini. Ketika Sul-ak datang, Mongu akhirnya menyadari pengkhianatnya adalah Hajun. Saat itu juga, dia memerintahkan Sul-ak untuk menyeret Hajun dan Beman ke hadapannya. Jenderal Hua yang murka menugaskan ajudannya untuk membunuh Woo In. Keluar dari rumah sakit militer, Taenam dibawa ke hadapan ibunya.
Dia dijanjikan akan menempati posisi menjadi CEO AIM Defense. Tapi Taena merasa sudah muak dimanfaatkan oleh ibunya untuk kepentingan dia sendiri. Peristiwa kocak kembali terjadi saat Beman datang ke rumah bibinya. Ternyata dia sudah tampil cantik dan masak yang banyak. Beman terkejut karena tiba-tiba Komandan Suneo datang ke rumah bibinya dengan tampilan yang keren. Dan ternyata mereka sedang ngedate. Meskipun terkejut, Beman setuju dan senang bibinya ini akhirnya menemukan pria yang sesuai kriterianya. Saat Beman melakukan video call dengan Woo-in, tiba-tiba komplotan Suak datang dan membawanya pergi. Untung saja Woo-in berhasil mencatat nomor plat mobilnya. Tak hanya Beman, Ha-jun pun bernasib sama. Mon-gu mengancam mereka untuk memberikan X-file-nya. Tapi Beman menyebut itu hanya karangannya saja. Tak lama kemudian, Woo-in pun datang untuk memberi pelajaran kepada komplotan penjahat ini. Tapi mereka berhasil kabur sebelum polisi menangkapnya. Di sini, Woo-in kecewa kepada Beman karena merahasiakan penyamaran Ha-jun. Ternyata, Ha-jun sengaja melakukan ini tanpa sepengetahuan Woo-in karena ingin mengembalikan AIM Defense kepadanya. Karena kesal, Woo-in menonjok perut mereka berdua. Meski begitu, Woo-in minta maaf karena sebelumnya tidak mempercayai Ha-jun. Tae-nam datang ke markas tim jaksa ini untuk melihat dogi kesayangannya. Dia memberikan sebuah map untuk mereka. Dia berterima kasih kepada dua jaksa ini dan siap bekerja sama. Setelah itu, Tae-nam menghubungi ibunya untuk bertemu di suatu tempat. Saat membuka map tersebut, ternyata isinya 2 surat untuk Beman dan Sena serta sebuah flash disk. Di saat yang sama, Woo-in dihubungi ajudan Yang untuk bertemu di suatu tempat karena ada hal penting yang akan dia sampaikan. Saat Beman membaca suratnya, ternyata itu rencana bunuh diri Tae-nam. Dia melihat plat nomor taksinya, kemudian mengejarnya. Ternyata di dalam flash disk itu berisi X-file masyarakat patriotik yang ditinggalkan Ho-chul yang bisa membuktikan kejahatan Jenderal Hua dan komplotannya. Selama ini, dia menyembunyikan file tersebut. Terlihat juga Tae-nam sedang membeli sebuah granat dari seseorang. Ternyata dia ingin menemui ibunya di garasi yang dulu ibunya pernah mengancamnya. Hua terkejut saat Tae-nam menunjukkan granat itu. Dia pun melepaskan pinnya. Di tempat yang berbeda, Woo-in terkejut karena ajudan Yang menodongkan pistol kepadanya. Beman yang baru tiba mencoba membujuk Tae-nam tapi dia melemparkan granatnya. Beman langsung melompat untuk menyelamatkannya hingga mereka berdua tergeletak. Dan Woo-in sendiri ditembak oleh ajudan Yang. Mereka bertiga bersamaan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Beruntung kondisi Beman jauh lebih baik. Begitupun dengan Woo-in yang lolos dari maut karena peluru itu menembus pundaknya. Setelah 3 hari tidak sadarkan diri, akhirnya Woo-in pun siuman. Kondisi buruk harus dialami Tae-nam karena pecahan granat itu menembus tubuhnya. Sampai saat ini, kondisi Tae-nam kritis dan menurut dokter, kecil kemungkinan dia akan pulih. Tak lama kemudian, Ha-jun datang menjenguknya. Berita baiknya, kini mereka memegang X-file-nya. Untuk mengungkap kejahatan Jenderal Hua, mereka membutuhkan kesaksian ajudannya yang kini menghilang. Sedangkan Mon-gu dan komplotannya kini menjadi pelarian karena mereka dinyatakan sebagai buronan. Beman sebenarnya sengaja membiarkan dulu Mon-gu yang datang melihat Tae-nam di rumah sakit karena dia punya rencana. Beman menginterogasi Kang In untuk dipancing agar bekerja sama untuk menjatuhkan Menteri Lee di pengadilan. Woo-in terkejut karena Hua tiba-tiba sudah berada di markasnya. Keduanya saling melontarkan ancaman menghancurkan satu sama lain. Saat Mon-gu akan membawa Dr. Cho, tiba-tiba Beman muncul di sana. Dibantu Ha-jun, mereka berdua langsung melumpuhkan para penjahat ini. Tak lama kemudian, bibinya datang untuk menangkap Mon-gu. Dengan tertangkapnya dokter bedah itu, Beman pun kini berani untuk menangkap Jenderal Hua. Menteri Lee dan Mon-gu menjalani persidangan pertamanya. Menhan kini terkejut dan marah saat Kang In dihadirkan sebagai saksi untuk menjatuhkannya. Tersisa satu target lagi yang diincar oleh dua jaksa ini, yaitu Jenderal Hua. Saat persidangan militer digelar, Woo-in membeberkan kejahatan jenderal ini dari mulai mengancam anaknya sendiri dalam kasus perpeloncoan, membunuh Ki-chun, hingga melakukan suap dengan mengelola perusahaan AIM Defense. Kejahatan terbesarnya adalah membunuh 2 penyidik militer 20 tahun lalu. Ketika sidang sedang berlangsung, ajudan Yang datang ke kantor jaksa militer untuk menyerahkan dirinya. Dengan semua tuduhan terhadapnya, Jenderal Bengis ini menolaknya dan merasa tidak bersalah.
Ternyata ajudan Yang diperalat kembali oleh Hua untuk menyerahkan dirinya sebagai pelaku penembakan Wu In, tapi dia menolak itu atas perintah atasannya. Saat sidang lanjutan digelar, Beman bertindak seorang diri. Karena Wu In sedang berusaha membujuk ajudan Yang untuk bersaksi melawan Hua. Dia memperdengarkan rekaman saat Hua menyebut ajudannya ini orang bodoh yang bisa diperalatnya. Dalam kesaksiannya, dokter bedah ini mengatakan Jenderal Hua sendiri yang memotong kakinya Ki Chun karena ajudan Yang tidak sanggup. Tapi Hua membantah kesaksiannya karena dokter bedah militer ini seringkali berjudi dan tidak mematuhi aturan dinas. Tiba-tiba Wu In datang membawa ajudan Yang untuk memberikan kesaksian. Ajudan Yang melihat dengan jelas Hua memotong kakinya Ki Chun, bahkan atasannya ini juga yang telah membunuhnya. Bahkan Jenderal Hua lah yang telah memberi perintah untuk membunuh Wu In. Tiba waktunya kartu terakhir untuk menjatuhkan Hua, yaitu Mongu. Sebelumnya, Beman telah mendatangi Mongu di dalam penjara agar dia mau bersaksi. Dalam kesaksiannya, Mongu mengaku saat menjadi jaksa, dia mendapat perintah dari Hua membuat rekayasa agar Hochul atau ayah Wu In ini dituduh korupsi. Bahkan, Hua juga yang telah merekayasa kecelakaan yang menewaskan Hochul. Dengan semua kejahatannya, Beman menuntut hukuman mati kepada Jenderal Hua. 평소 피고인은 군인문에 군대가 변하지 법정 최고형인. Sementara itu, di rumah sakit, Taenam akhirnya siuman. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Hua. Di hadapan awak media, Wu In memutuskan mundur sebagai jaksa militer dan mengaku sebagai wanita yang memakai wig merah yang menghukum para penjahat. 1 tahun kemudian, si Bibi melahirkan anak pertamanya ditemani suaminya Komandan Suneo. Hajun sendiri memilih untuk kembali ke Amerika dan mengembalikan AIM Defense ke tangan Wu In. Sementara itu, Taenam datang ke penjara untuk menjenguk ibunya, tapi karena menolak, dia hanya menitipkan surat. Taenam kini menjadi perawat anjing setelah sahamnya diberikan semua kepada Wu In. Kemudian, Wu In berpisah dengan Hajun yang akan menuju Amerika. Kini, dia menjadi CEO AIM Defense sesuai dengan haknya yang diwariskan oleh ayahnya. Di samping itu, ternyata Kapten Beman menolak untuk naik jabatan dan tetap memilih untuk menjadi jaksa militer saja. Tak lama kemudian, Wu In pun datang dan setelah itu mereka pun celepot. Hingga akhirnya, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy!